Adik ipar menikah, mertua memaksa kami menyerahkan kamar, kami pindah diam-diam. Seminggu kemudian, kabar kami membeli rumah 16 miliar, membuat mereka pucat pasi. Nama saya Sari. Usia saya 36 tahun, dan sudah menikah selama 8 tahun. Saya selalu berpikir, asalkan saya hidup tahu diri, sabar, dan pandai mengurus rumah tangga, cepat atau lambat keluarga suami, pasti akan melihat ketulusan hati saya. Tapi saya salah. Saya tidak pernah menyangka, suatu hari nanti, hanya karena adik ipar akan menikah, orang tua mertua saya akan memaksa kami menyerahkan kamar yang kami bangun dengan uang kami sendiri, lalu dengan entengnya mendorong kami keluar dari rumah seolah-olah kami ini hanyalah penumpang. Cerita ini dimulai pada suatu malam, ketika Tiko, adik bungsu suami saya, tiba-tiba membawa pacarnya untuk diperkenalkan dan mengumumkan bahwa mereka akan menikah dalam waktu sebulan lebih sedikit. Seluruh rumah yang biasanya senyap, mendadak ramai seperti ada perayaan. Ibu mertua saya, Ibu Laras, tersenyum tak henti-hentinya, mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu, sambil terus berkata, "Akhirnya si Tiko mau juga berumah tangga. Kali ini, ibu harus adakan pesta yang megah, jangan sampai ada yang mencela. Tiko adalah anak bungsu, dan juga yang paling disayang oleh ibu mertua saya. Usianya hampir 30 tahun, tetapi pekerjaannya tidak pernah stabil. Sebulan bekerja beberapa hari, bulan berikutnya berhenti karena merasa tidak cocok dengan lingkungan. Uang tidak punya, tetapi untuk pakaian, ponsel, dan motor, ia selalu ingin yang terbaik. Setiap kali kekurangan uang, ia akan pulang dan mengeluh pada ibunya, dan pada akhirnya, yang harus mengeluarkan uang selalu saja saya dan suami. Saya dan suami saya, Bima, tinggal bersama orang tua mertua di rumah 3 lantai itu sejak kami menikah. Bukan karena kami tidak ingin hidup mandiri, sebaliknya, sejak tahun ketiga pernikahan, kami sudah berkali-kali mengusulkan untuk menyewa apartemen di dekat kantor agar lebih praktis. Tapi setiap kali, Ibu Laras selalu menolaknya. Beliau akan berkata, "Kalau kalian pergi, rumah ini jadi sepi. Keluarga itu harus tinggal bersama-sama agar rukun dan saling menjaga." Dulu saya luluh mendengar itu. Saya pikir ibu mertua benar-benar menyayangi kami dan ingin keluarga berkumpul. Tapi setelah lama tinggal bersama, barulah saya mengerti. Yang disebut rukun bersama itu sebenarnya adalah agar kami berdua yang menanggung sebagian besar biaya rumah tangga. Listrik, air, internet, biaya makan, obat-obatan orang tua, bahkan perbaikan atap yang bocor, penggantian pompa air yang rusak, hingga pembelian satu set sofa baru di ruang tamu, hampir semuanya dibayar oleh kami. Saya tidak pernah mengungkit-ungkit. Tetapi setiap rupiah yang keluar itu tidak datang dengan sendirinya. Itu adalah hasil dari lembur saya mengerjakan laporan hingga larut malam, dari hari-hari di mana Bima pulang dari proyek dengan baju penuh debu tetapi masih harus mengerjakan gambar teknis. Kamar kami berada di lantai 2, yang paling luas di rumah. Saat kami baru menikah, kamar itu hanyalah ruangan tua dengan dinding yang mengelupas, langit-langit berjamur karena rembesan air, dan jendela yang macet. Saya dan Bimalah yang mengeluarkan uang untuk merenovasinya. Kami memasang anti bocor, mengganti lantai, membuat lemari tanam, memasang AC, mengganti tirai, dan membeli ranjang serta kasur yang layak. Bukan untuk pamer. Tetapi karena setelah seharian bekerja keras, kami juga butuh sudut pribadi yang bersih dan tenang untuk beristirahat. Namun, sejak Tiko mengumumkan pernikahannya, saya mulai merasa tatapan ibu mertua terhadap kamar itu berubah. Beliau sering naik turun, berdiri di depan pintu mengintip ke dalam, lalu berdecak. Suatu hari beliau bahkan menyindir, "Kamar ini kalau jadi kamar pengantin pasti bagus ya. Luas, terang. Tamu yang lihat juga pasti terkesan." Saya mendengarnya, tetapi mencoba menenangkan diri. Mungkin ibu hanya asal bicara, meskipun hati saya sudah mulai tidak enak. 3 hari kemudian, saat makan malam, semuanya menjadi jelas. Saat itu saya baru saja meletakkan semangkuk sup di meja ketika ibu mertua saya berdeham, ayah mertua saya, Bapak Wibowo, sedang duduk menikmati secangkir tehnya.
Sementara Tiko, dengan santainya menyilangkan kaki di bawah meja sambil terus membalas pesan dari Vina, calon istrinya. Ibu Laras menatap Bima, lalu menatap saya, dan berkata perlahan, "Ibu sudah pikirkan. Kalau Tiko sudah menikah, dia harus punya kamar yang layak. Nanti kalau pihak keluarga perempuan datang, masak ia mereka disuruh tinggal di kamar kecil di ujung lorong." Saya tertegun. Bima meletakkan sendok dan garpunya, bertanya langsung, "Maksud ibu apa?" Ibu Laras tersenyum, tetapi senyumnya terasa dipaksakan. "Ya, ibu bilang begini supaya kalian bisa pertimbangkan. Kamar yang kalian tempati sekarang kan, yang paling luas. Bagaimana kalau untuk sementara kalian pindah ke gudang di lantai bawah? Dibereskan sedikit kan bisa dipakai, tidak ada masalah." Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Gudang di lantai bawah itu lembab, tidak punya jendela, dan saat musim hujan air sering merembes ke dinding. Selama ini, ruangan itu hanya digunakan untuk menumpuk kardus, barang-barang bekas, dan beberapa karung beras. Tapi ibu mertua saya mengatakannya dengan begitu enteng, seolah-olah hanya menyuruh saya mengganti taplak meja. Bima menatap ibunya, suaranya sudah memberat. "Ibu mau kami menyerahkan kamar kami untuk Tiko?" Ibu Laras langsung mengerutkan kening. "Ibu tidak mengusir. Kenapa bicaramu jadi tidak enak begitu? Rumah ini sempit, yang lebih tua harusnya mengalah pada yang lebih muda. Kalian sudah lama menikah, tinggal di mana saja kan bisa. Tiko kan baru mau menikah, kita harus jaga mukanya di depan keluarga calon istrinya." Saat itulah Tiko akhirnya mengangkat kepala, menyeringai. "Tolonglah, Mas, Mbak. Aku kan menikah sekali seumur hidup. Masa iya istriku nanti tinggal di kamar sekecil itu?" Saya menatapnya, lalu menatap ibu mertua, dan tiba-tiba tulang punggung saya terasa dingin. Selama bertahun-tahun, kami yang membayar tagihan di rumah ini, mengurus setiap makanan, setiap perbaikan, dan setiap kali Tiko membuat masalah. Tapi ketika kami membutuhkan tempat yang layak, kami justru didorong ke gudang lembab untuk memberi jalan bagi orang lain. Saya belum berkata apa-apa, hanya mendengar Bima bertanya lagi, setiap katanya sangat jelas. "Kalau kami tidak mau pindah ke gudang, bagaimana?" Ibu Laras terdiam beberapa detik, lalu membuang muka, suaranya terdengar acuh tak acuh. "Kalau tidak mau, ya kalian sewa saja di luar untuk sementara. Lagi pula kalian berdua kan bekerja, tidak kekurangan uang." Pada saat itu, saya mengerti. Beliau tidak secara gamblang mengusir kami, tetapi setiap katanya telah membuka pintu lebar-lebar untuk mendorong kami keluar. Dan mungkin, sudah sejak lama. Di rumah ini kami tidak pernah benar-benar dianggap sebagai keluarga. Mengingat kembali masa lalu, saat pertama kali saya melangkahkan kaki sebagai menantu di rumah ini, situasinya tidak setegang sekarang. Dulu, ibu mertua saya sangat manis. Ibu Laras menggenggam tangan saya di hadapan kerabat, tersenyum ramah dan berkata, "Mulai hari ini, Sari adalah putri ibu. Rumah ini bertambah menantu, berarti bertambah rezeki." Saya sungguh terharu mendengarnya. Sebagai seorang perempuan yang menikah jauh dari keluarga, siapa yang tidak berharap disayangi oleh keluarga suami dan dianggap seperti anak sendiri? Setelah menikah, saya dan Bima pernah membahas untuk tinggal terpisah. Bukan karena kami tidak suka dengan orang tua, tetapi karena kami berdua bekerja dengan jam yang tidak menentu. Tinggal sendiri akan lebih fleksibel. Tapi ketika saya baru saja menyinggung ide itu, Ibu Laras langsung menolaknya. Beliau meletakkan mangkuk sup, nadanya seperti menegur dengan sayang, "Baru saja menikah sudah mau pisah rumah, nanti orang luar bilang ibu mertua dan menantu tidak akur. Tinggallah di sini beberapa tahun. Uang yang kalian hemat bisa ditabung, nanti bisa beli rumah yang lebih besar." Saat itu, saya dan Bima percaya beliau berkata demikian karena sayang. Bima bahkan berkata, "Ibu memang sedikit teliti, tapi beliau sangat sayang anak. Kita tinggal di sini beberapa tahun, selain bisa menabung, orang tua juga tidak akan kesepian." Saya mengangguk. Saya pikir pernikahan bukan hanya tentang suami dan istri, tetapi juga tentang tanggung jawab kepada kedua keluarga. Tapi memang benar,
ada hal-hal yang saat pertama kali dijalani hanya terlihat sisi baiknya, setelah lama, barulah terlihat ada perhitungan di baliknya. Hanya beberapa bulan setelah menikah, semua pengeluaran rumah tangga mulai beralih ke tangan kami. Awalnya hanya hal-hal kecil. Suatu hari ibu mertua bilang gas habis, saya yang transfer, lain hari ayah mertua bilang lampu rusak. Bima yang membeli satu set baru. Lalu tagihan internet, listrik, air, beras, lauk pauk, hingga vitamin untuk orang tua, setiap bulannya terus bertambah. Saya mencoba meyakinkan diri, sebagai menantu yang tinggal bersama, ikut berkontribusi adalah hal yang wajar. Tapi kemudian, ibu mertua saya mulai memiliki kebiasaan yang aneh. Beliau tetap yang pergi ke pasar, tetapi di akhir bulan, beliau akan meletakkan sebuah buku catatan kecil di hadapan saya. Di dalamnya tertulis setiap pengeluaran. Daging sapi, ikan, buah, kecap, deterjen, obat darah tinggi untuk bapak, suplemen tulang untuk ibu. Beliau mendorong buku itu ke arah saya sambil tersenyum. Ibu sudah tua, uang pensiun sedikit, kalian yang masih produktif, bantulah orang tua. Masa punya anak dan menantu yang bekerja, tapi orang tua masih harus pakai uang pensiun untuk semua kebutuhan. Saya tidak pelit. Sungguh. Saya hanya merasa sedikit sedih karena beliau tidak pernah bertanya, apakah bulan itu kami sedang ada kesulitan atau pengeluaran besar. Saya memberikan uang, dan beliau menerimanya dengan begitu wajar, seolah itu adalah kewajiban kami. Lama-kelamaan, kata bantu menghilang, dan itu menjadi tanggung jawab kami. Ibu butuh apapun, beliau menelepon saya. Rumah rusak. Beliau memanggil Bima. Sementara Tiko, anak bungsu kesayangannya, tetap hidup santai seperti tamu di rumahnya sendiri. Pulang ke rumah, makanan hangat sudah tersedia. Pakaian kotor diletakkan di mana saja, akan ada yang mencucikannya. Motornya rusak, ibu memanggil Bima. Layar ponselnya pecah, ibu mengeluh pada saya. Suatu kali, Tiko mabuk bersama teman-temannya dan memecahkan kaca mobil orang lain. Ganti ruginya 35 juta rupiah. Ia tidak berani memberitahu ayahnya, hanya mengurung diri di kamar. Ibu mertua saya duduk di ruang tamu menangis terseduh-seduh, berkata pada Bima, "Dia masih muda, salah pergaulan. Kamu kakaknya, kalau kamu tidak menolongnya, siapa lagi?" Bima saat itu juga serba salah. Ia berkata, "Bu, Bima tidak bisa terus-menerus membayar kesalahan Tiko. Dia harus belajar bertanggung jawab." Mendengar itu, Ibu Laras langsung mengubah nada bicaranya. Beliau mengusap air matanya, menatap suami saya seolah menatap orang asing. "Saudara kandung kok perhitungan begitu? Ibu melahirkan kalian berdua, masa yang satu lebih mapan hanya diam melihat yang lain menderita?" Pada akhirnya, Bima tetap mentransfer uang itu. Saya tidak menyalahkannya. Karena saya mengerti ia terjepit di antara bakti dan ikatan keluarga. Sejak saat itu, saya mulai diam-diam mencatat semua pengeluaran. Bukan untuk mengungkit-ungkit, tetapi karena saya seorang akuntan. Saya paham, uang dalam keluarga jika tidak transparan, cepat atau lambat akan menjadi sumber masalah. Biaya renovasi kamar tidur, perbaikan anti bocor, penggantian pompa air, perbaikan instalasi listrik, pembelian meja altar baru, hingga sumbangan untuk acara keluarga, setiap pengeluaran saya simpan buktinya. Khusus untuk kamar yang kami tempati, total biaya renovasi, perabotan, dan peralatannya sudah lebih dari 600 juta rupiah. Sementara itu, kami tetap diam-diam menabung untuk rencana kami sendiri. Kami berencana jika uang sudah cukup, akan membeli sebuah rumah seharga sekitar 20 miliar rupiah. Rumah itu bukan hanya agar kami bisa hidup lebih nyaman, tetapi juga tempat di mana kami berencana mengundang orang tua mertua untuk tinggal jika mereka mau. Saya pernah berkata pada Bima, "Setelah kita punya rumah baru, rumah lama ini biarkan saja untuk Tiko. Dia sudah akan menikah, butuh tempat yang stabil." Bima mendengar itu, hanya menggenggam tangan saya dan berkata, "Kamu bisa berpikir sejauh itu, Mas semakin sayang padamu." Saya pernah dengan tulus ingin mempersiapkan jalan keluar yang baik untuk semua orang. Saya tidak perlu memperebutkan rumah lama, juga tidak perlu bersaing dengan Tiko.
Saya hanya berharap nanti semua orang punya tempat tinggal yang layak dan tidak lagi ada gesekan. Tapi hidup memang ironis. Orang yang pernah ingin kita bantu, pada akhirnya menjadi orang pertama yang menginjak-injak kesabaran kita. Dan rumah yang pernah saya anggap sebagai tempat menjaga kehangatan keluarga, ternyata sudah sejak lama hanya memandang kami sebagai mesin ATM yang rutin membayar tagihan setiap bulan. Setelah ibu mertua saya berbicara soal menyerahkan kamar, saya mulai memperhatikan setiap gerak-gerik di rumah dengan lebih saksama. Sebelumnya, Vina sudah beberapa kali datang berkunjung. Dia tipe perempuan yang sekilas terlihat sangat sopan, setiap kalimatnya selalu terdengar santun, mulutnya selalu berkata, "Iya, tante, iya, mas, mbak." Tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan sifatnya yang suka menilai. Setiap kali masuk ke rumah, ia akan mengamati dari sofa, lemari, tangga, hingga setiap sudut dinding seolah sedang menaksir harga rumah calon mertuanya. Vina selalu berpakaian rapi, gaunnya selalu pas di badan, tas kecil tersampir di bahunya, dan parfumnya wangi semerbak. Ibu mertua saya, setiap kali Vina datang, selalu terlihat sangat bahagia. Beliau sibuk membuatkan teh, mengupas buah, dan menyajikan kue-kue terbaik. Sangat berbeda dengan sikapnya yang sering terlihat lelah setiap kali saya memintanya membantu di dapur. Beliau tersenyum pada Vina dengan begitu manis hingga saya pun merasa aneh. Anggap saja ini rumah sendiri ya, Vin. Nanti kalau sudah jadi menantu di sini, harus lebih santai lagi. Saya tidak membenci Vina sejak awal. Bagaimanapun, dia belum resmi menjadi bagian dari keluarga ini. Tetapi ada satu hal yang membuat saya mulai merasa tidak nyaman. Setiap kali naik ke lantai 2, Vina selalu berhenti cukup lama di depan pintu kamar kami. Awalnya saya pikir dia hanya penasaran karena kamar kami terlihat lebih terang dari yang lain. Tapi suatu sore, saat saya baru pulang kerja, saya melihat Vina sudah berada di dalam kamar saya bersama Tiko dan ibu mertua. Pintu kamar terbuka lebar. Vina berdiri di tengah ruangan, matanya mengamati dari lemari tanam, meja rias, hingga jendela. Ia menyentuh tirai berwarna biru lembut yang saya pilih dengan susah payah, lalu tersenyum. "Kamar Mas Tiko bagus sekali ya. Nanti setelah menikah, aku mau ganti tirainya jadi warna krem biar lebih elegan. Meja yang itu sepertinya bisa disingkirkan, aku mau taruh lemari kosmetik." Saya yang berdiri di ambang pintu, seluruh tubuh saya kaku. Kalimat itu menusuk telinga saya. "Kamar Mas Tiko. Ini adalah kamar saya dan suami, tempat kami tinggal selama 8 tahun. Setiap barang di dalamnya, kami beli dengan uang kami sendiri." Saya menoleh ke Tiko, menunggunya untuk mengklarifikasi. Tapi ia hanya bersandar di dinding, tangan di saku, tersenyum seolah itu adalah hal yang wajar. Ibu mertua saya juga ada di sana. Beliau mendengar dan melihat semuanya, tetapi tidak sedikit pun mengoreksi ucapan Vina. Beliau bahkan mengangguk-angguk. "Kamu suka warna krem ya?" "Iya. Warna itu bersih dan membuat kamar jadi terang. Semua ini bisa diganti, yang penting kamu nyaman." Mendengar itu, darah saya seolah membeku. Ternyata bukan Vina yang salah paham, tetapi ada seseorang yang sengaja membuatnya berpikir seperti itu. Malam itu, saya menceritakannya pada Bima. Ia yang sedang melepas jam tangan, terdiam cukup lama. Saya bertanya, "Mas pikir ibu sudah mengatakan sesuatu pada Vina, kan?" Bima tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling kamar, menatap lemari kayu yang ukurannya ia ukur sendiri, menatap AC yang ia beli saat saya sakit karena kepanasan. Beberapa saat kemudian, barulah ia berkata pelan, "Sepertinya ibu sudah berjanji pada keluarga Vina." Kalimat itu membuat hati saya terasa berat. Saya lebih baik ibu mertua saya berkata terus terang bahwa ia ingin mengambil kamar ini untuk Tiko, daripada di belakang kami ia mengatur segalanya, dan membiarkan orang luar masuk, dan menunjuk-nunjuk barang-barang saya seolah sedang melihat rumah contoh. Tapi saya masih mencoba bersabar. Saya pikir, tunggu beberapa hari lagi, saat semua orang sudah lebih tenang, kami akan berbicara dengan jelas kepada orang tua. Saya tidak menyangka, hanya 3 hari kemudian, ibu mertua saya sudah memanggil saya dari lantai atas. Beliau sedang memegang telepon, wajahnya tegang, tetapi nadanya memerintah seperti biasa. "Sari,
Besok sore keluarga Vina mau datang untuk acara lamaran. Kamu bereskan kamar di lantai 2 ya, ganti spray, lap lemari kacanya. Jangan sampai mereka datang dan menilai rumah kita berantakan. Saya menatapnya, bertanya kata demi kata, bereskan kamar saya untuk apa, Bu? Ibu Laras mengerutkan kening seolah saya baru saja menanyakan hal yang sangat tidak sopan. Ya, untuk mereka lihat tempat tinggal Tiko dan Vina nanti. Jangan bikin ibu malu. Keluarga Vina itu orang berada, kita tidak bisa asal-asalan. Saya berdiri mematung. Saat itu di kepala saya hanya terngiang satu hal, beliau sudah benar-benar mengubah kamar tidur kami menjadi kamar pengantin Tiko, tanpa bertanya, tanpa berdiskusi, tanpa izin. Seolah semua milik kami di rumah ini bisa diambil alih hanya dengan satu kalimat, jangan bikin ibu malu. Bima masuk dari halaman tepat pada saat itu. Mendengar ucapan ibunya, ia meletakkan kunci mobil di meja. Suaranya sangat tenang, tetapi saya tahu ia sedang marah. Bu, masalah sebesar ini, kenapa ibu tidak bicarakan dengan kami dulu? Ibu Laras langsung meninggikan suaranya. Bicara apa lagi? Rumah ini rumah orang tua, bagaimana kami mengaturnya itu hak kami. Kalian sudah tinggal di sini bertahun-tahun, kami tidak pernah minta uang sewa. Kenapa sekarang jadi seolah-olah kehilangan besar? Bapak Wibowo yang duduk di meja hanya menghela napas. Sudahlah, kalian sudah dewasa, mengalah sedikit untuk adik. Dia menikahkan seumur hidup sekali. Saya menatap ayah mertua, tidak tahan lagi. Kami sudah mengalah bertahun-tahun, apa masih belum cukup, Pak? Bapak Wibowo menghindari tatapan saya, suaranya terdengar kesal. Perempuan di rumah ini jangan ungkit-ungkit masalah uang sekarang. Pernikahan sudah di depan mata, jaga suasana baik-baik. Tiko yang duduk di sofa, menyilangkan kaki di atas meja, tertawa sinis. Mas dan Mbak ini, cuma karena satu kamar saja diributkan. Bikin acara pernikahan adik jadi tidak seru. Tepat saat itu, ponsel Tiko menyala. Saya tidak sengaja melihat pesan dari Vina. Aku nggak mau ya kalau nikah nanti tinggal di kamar kecil. Malu-maluin sama teman-temanku. Tiko yang membacanya sama sekali tidak malu, malah buru-buru meletakkan ponselnya tertelungkup. Tenggorokan saya terasa pahit. Ternyata ini bukan lagi soal sebuah kamar. Ini soal seluruh keluarga mereka yang tidak pernah menganggap kerja keras, uang, dan kesabaran kami bernilai sedikit pun. Di mata mereka, kami hanyalah penghuni yang sudah lama menumpang, dan ketika tiba saatnya menjaga muka untuk anak bungsu, kami harus tahu diri untuk mundur. Malam itu, setelah lampu-lampu di rumah mulai padam, ibu mertua saya memanggil kami ke ruang tamu. Suaranya tidak lagi setajam tadi sore, bahkan melunak secara tidak wajar. Tapi setelah tinggal bersama Ibu Laras selama bertahun-tahun, saya sangat paham, semakin lembut suaranya, semakin sulit pula permintaannya. Bima berjalan di samping saya, tangannya menyentuh punggung saya seolah memberi kekuatan, sementara saya sudah menyiapkan mental untuk percakapan yang tidak akan menyenangkan. Ruang tamu saat itu penuh. Ayah mertua saya duduk di kursi kayu, Tiko duduk di sampingnya, dan Vina juga ada di sana, meskipun secara teknis ia belum menjadi bagian dari keluarga. Melihat saya menatapnya, ibu mertua langsung berkata, "Ibu sengaja ajak Vina sekalian, biar semuanya jelas. Bagaimanapun, sebentar lagi dia akan jadi menantu di sini, urusan kamar kan juga menyangkut dia." Saya mendengar itu dan merasa geli dalam hati. Urusan kamar tidur kami, tapi yang diundang untuk ikut mendengarkan justru Vina, sementara kami berdua seperti terdakwa yang menunggu putusan. Ibu Laras berdeham, lalu memulai dengan nada yang dibuat sangat bijaksana. "Sari, Bima, ibu tahu kalian sudah lama tinggal di kamar itu. Tapi sekarang situasinya berbeda. Tiko akan menikah, dan keluarga calon istrinya itu orang berada. Mereka tidak akan bicara, tapi mereka pasti akan menilai." Bima tidak menyela, hanya duduk tegak. Saya tahu ia sedang berusaha menahan diri. Ibu mertua melanjutkan. "Kalau besok keluarga Vina datang, dan melihat Tiko tidak punya kamar yang layak, mereka akan berpikir keluarga kita meremehkan putri mereka. Nanti kalau pernikahannya bermasalah, kita yang malu."
Ini bukan cuma urusan Tiko, ini urusan martabat keluarga. Saya menatapnya dan bertanya langsung, jadi, ibu mau kami bagaimana? Ibu Laras seolah hanya menunggu pertanyaan itu. Beliau langsung melunakkan suaranya, tetapi setiap katanya seperti tekanan. Ibu sudah pikirkan. Pertama, kalian pindah ke gudang di lantai bawah. Nanti ibu suruh orang bersihkan, taruh ranjang kecil, untuk sementara beberapa bulan kan bisa. Kedua, kalau kalian merasa tidak nyaman, sewa saja apartemen di luar untuk sementara. Tunggu pernikahan Tiko selesai, semua sudah stabil, baru kita bicarakan lagi. Mendengar kata gudang, dada saya terasa sesak. Ruangan itu lembab, berbau apek, dindingnya bernoda rembesan air, dan masih penuh tumpukan barang bekas. Tapi ibu mertua saya menyebutnya bisa untuk sementara, seolah kami hanya butuh tempat untuk tidur. Beliau bahkan menambahkan, ibu kan tidak mengusir, ibu hanya ingin kalian pengertian. Sebagai kakak, harusnya mengalah pada adik saat dibutuhkan. Tiba-tiba Bima tertawa pelan. Tawa yang tidak ada lucunya, dingin hingga membuat saya merinding. Ia menatap ibunya, suaranya perlahan, kami menghabiskan lebih dari 600 juta untuk merenovasi kamar itu, dari anti bocor, lemari, instalasi listrik, sampai perabotan. Sekarang ibu menyuruh kami tinggal di gudang. Dan kamar itu diberikan pada Tiko? Raut wajah ibu mertua saya langsung berubah. Beliau tidak lagi bersuara lembut. Uang renovasi itu kan kalian yang mau. Ibu tidak pernah suruh kalian tanda tangan surat utang, kenapa sekarang diungkit? Anak dan menantu tinggal di rumah orang tua. Merapikannya agar lebih bagus itu sudah kewajiban, tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Mendengar itu, Tiko menyela dengan nada mengejek, betul itu, Mas. Mas dan Mbak sudah tinggal di sini bertahun-tahun tanpa bayar sewa, sekarang mengungkit biaya renovasi kan aneh. Kalau mau hitung-hitungan, uang sewa kamar selama 8 tahun juga tidak sedikit. Saya menoleh ke arah Tiko. Untuk pertama kalinya, saya tidak lagi ingin bersikap sopan padanya. Saya berkata dengan jelas, tidak bayar sewa, tapi setiap bulan kami yang membayar biaya makan, listrik, air, perbaikan, obat-obatan, bahkan utang-utangmu. Kalau kamu mau hitung-hitungan, saya punya catatannya. Wajah Tiko sedikit berubah, tetapi ibu mertua saya sudah memukul meja. Sari, jadi menantu mulutnya isinya uang, uang, dan uang, mau ditaruh di mana harga dirimu? Ibu beritahu ya, perempuan yang pintar itu yang bisa menjaga keharmonisan rumah, bukan yang mencatat setiap rupiah untuk menagih orang tua mertuanya. Saya membeku. Jika ini terjadi beberapa tahun lalu, mungkin saya sudah menunduk meminta maaf. Tapi hari itu, setelah semua yang terjadi, saya hanya merasakan kepahitan yang mendalam. Saya tidak menyesali uangnya, saya hanya menyesal telah menempatkan kebaikan saya di tempat yang salah. Vina yang duduk di samping, melihat suasana tegang, berpura-pura menengahi. Sudahlah, Mbak Sari. Mungkin Mbak dan Mas bisa bantu kami kali ini. Nanti kalau kami sudah mapan, kami pasti akan ingat jasa Mas dan Mbak. Kalimatnya terdengar lembut, tetapi matanya sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih. Ia menatap saya seolah-olah kamar itu memang sudah menjadi miliknya, dan saya hanya sedang keras kepala mempertahankan sesuatu yang bukan hak saya. Belum sempat saya menjawab, Bapak Wibowo sudah meletakkan cangkir tehnya dengan keras. Beliau menatap Bima, suaranya serak namun tegas. Rumah ini cepat atau lambat akan diberikan pada Tiko. Kalian berdua harusnya tahu diri sedikit. Jangan sampai karena satu kamar, persaudaraan kalian hancur. Kalimat itu membuat Bima tertegun. Saya merasakan tangannya yang berada di atas lututnya mengepal. Selama ini, meskipun orang tuanya terang-terangan lebih menyayangi Tiko, mereka tidak pernah mengatakan secara gamblang bahwa rumah ini akan sepenuhnya menjadi milik Tiko, tapi hari ini, hanya untuk memaksa kami menyerahkan kamar, ayah mertua saya telah mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Tiba-tiba segalanya menjadi begitu jelas dan menyakitkan. Ternyata, rumah ini tidak pernah memiliki bagian untuk kami. Kami hanyalah dua orang penghuni yang berguna, yang rajin membayar tagihan, yang sabar, dan yang bisa diandalkan. Tapi ketika tiba saatnya pembagian,
ketika tiba saatnya menjaga muka untuk anak bungsu, kami langsung disingkirkan. Bima terdiam beberapa detik. Lalu, di bawah meja, ia menggenggam tangan saya. Genggamannya hangat, tetapi sangat kuat. Ia mengangkat kepala menatap orang tuanya dan berkata singkat, "Baik, kami akan pindah." Ibu mertua saya mengira beliau telah menang. Beliau menghela napas lega, wajahnya langsung terlihat santai. Tiko bersandar di kursi, menyeringai puas. Vina menunduk merapikan kukunya, sudut bibirnya sedikit terangkat. Tapi mereka tidak tahu, kalimat kami akan pindah dari Bima tidak berarti kami akan turun ke gudang lembab itu. Juga tidak berarti kami akan menyewa kamar sempit sambil menunggu belas kasihan mereka. Pada saat itu, saya tahu dengan sangat jelas, kami akan meninggalkan rumah ini selamanya. Dan kali ini, kami tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah kalimat kami akan pindah dari Bima, ruang tamu hening sejenak, lalu ibu mertua saya menghela napas seolah baru saja melepaskan beban berat. Beliau mengira kami sudah menyerah, mengira hanya dengan sedikit tekanan lagi, kami akan dengan patuh memindahkan barang-barang kami ke gudang. Tapi beliau tidak tahu, begitu Bima menggenggam tangan saya dan berdiri, saya mengerti bahwa ia tidak akan lagi mengalah. Kami naik ke kamar. Begitu pintu tertutup, dari luar masih terdengar suara Tiko yang tertawa bersama Vina, dan suara ibu mertua saya yang mengingatkan ayah mertua untuk mengenakan kemeja terbaiknya besok untuk menyambut keluarga besan. Saya berdiri di tengah kamar yang terasa begitu akrab, melihat tirai yang bergoyang pelan, menatap lemari tanam yang warnanya saya pilih sendiri, dan tiba-tiba merasa ada tempat-tempat yang telah kita usahakan sekuat tenaga untuk menjadikannya rumah, tetapi pada akhirnya tetap bukan milik kita. Bima tidak banyak bicara. Ia membuka laci meja kerjanya, mengambil sebuah map biru tua dan meletakkannya di atas ranjang. Saya juga berjalan ke lemari, mengeluarkan semua barang penting, buku tabungan, polis asuransi, dokumen pribadi, buku nikah, berkas pajak, beberapa salinan dokumen yang sudah dilegalisir, dan buku catatan pengeluaran yang selama bertahun-tahun saya simpan dengan rapi. Buku itu tidak tebal, tetapi setiap halamannya adalah bukti dari setiap kekesalan yang saya telan sendiri. Bima melihat buku catatan di tangan saya, suaranya merendah. "Kamu masih simpan semuanya?" Saya mengangguk. "Aku simpan bukan untuk menagih. Aku simpan supaya nanti kalau ada yang bilang kita numpang hidup, setidaknya kita tahu bagaimana kita telah hidup selama ini." Ia terdiam beberapa detik, lalu menarik kursi dan duduk di depan komputer. Layar menyala, menampilkan spreadsheet keuangan yang telah kami buat sejak beberapa tahun lalu. Kami pernah punya rencana yang sangat jelas. Jika semuanya lancar, akhir tahun itu, kami akan membeli sebuah rumah seharga sekitar 20 miliar rupiah, lebih luas, lebih dekat ke pusat kota, dengan kamar tamu untuk orang tua dari kedua belah pihak jika suatu saat mereka ingin menginap. Saya pernah begitu antusias hingga menyimpan gambar-gambar desain dapur, taman, dan balkon, membayangkan setiap pagi akan menanam beberapa pot bunga. Tapi saat itu, menatap kamar yang sedang direbut dari tangan saya tiba-tiba mengerti satu hal. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Semakin lama menunggu, kami akan semakin terikat oleh pengeluaran-pengeluaran tak terduga, oleh kalimat "bantu adikmu sedikit", oleh permintaan ibu sedang butuh, dan oleh nasihat saudara kandung jangan perhitungan. Uang yang kami tabung bukan hanya untuk membeli rumah, tetapi juga hasil kerja keras kami, masa muda kami, dan kedamaian kami di masa depan. Jika terus tinggal di sini, entah sampai kapan kami baru bisa benar-benar memiliki hidup kami sendiri. Bima memeriksa kembali setiap angka, matanya tidak lepas dari layar. Beberapa saat kemudian, ia menoleh pada saya, berbicara pelan namun mantap. "Kita tidak usah menunggu rumah yang 20 miliar lagi. Rumah 16 miliar di kompleks baru yang kemarin kamu lihat, kalau surat-suratnya beres, besok Mas telepon untuk kasih uang tanda jadi." Saya terdiam. Rumah itu pernah saya lihat sekali bersama seorang agen properti bernama Mbak Rini. Lokasinya tidak di pusat kota seperti rumah impian kami, juga tidak terlalu besar. Tapi rumah itu terang, punya taman kecil. Berada di lingkungan yang tenang dan aman.
Dan yang terpenting, surat-suratnya lengkap. Dari sana ke kantor saya hanya butuh 20 menit, dan ke kantor Bima juga tidak jauh. Saya menyukai rumah itu, hanya saja saat itu kami pikir masih bisa berusaha beberapa bulan lagi untuk mendapatkan yang lebih baik. Saya bertanya, "Masih yakin?" Bima menatap saya. Sorot matanya terlihat lelah sekaligus penuh kasih. "Masih yakin? Rumah itu tidak harus yang paling mahal. Rumah adalah tempat di mana tidak ada seorang pun yang berhak mengusirmu." Hanya dengan satu kalimat itu, mata saya terasa panas. Saya duduk di sampingnya, melihat spreadsheet di layar, lalu mengangguk. "Baik, kita ambil yang itu." Meskipun sudah larut malam, saya tetap menelepon Mbak Rini. Ia mengangkatnya dengan suara mengantuk. "Halo, Sari? Malam-malam begini ada apa?" Saya menarik napas, mencoba menenangkan suara. "Mbak Rini, rumah di kompleks An-Nahl yang kemarin saya lihat, masih ada?" Ia langsung terdengar lebih sadar. "Masih, tapi sudah ada yang menawar." "Kenapa? Bukannya kamu bilang mau tunggu dulu?" Saya melirik Bima. Lalu menjawab, "Saya mau lihat lagi besok pagi. Kalau cocok, saya mau langsung proses." "Secepatnya." Di seberang sana hening sejenak, lalu Mbak Rini berkata, "Oke, saya jadwalkan untukmu, tapi membeli rumah itu keputusan besar. Kalian berdua sudah yakin?" Saya menjawab dengan sangat pelan, "Belum pernah seyakin ini." Setelah panggilan itu, Bima berpesan agar saya tidak memberitahu siapapun di keluarga suami tentang rencana membeli rumah. Ia mematikan komputer, memasukkan map ke dalam koper, lalu berkata, "Biarkan saja mereka berpikir kita terpaksa pindah dan menyewa kamar kos. Nanti pada waktunya, mereka akan tahu sendiri." Saya mengerti maksudnya. Kami tidak perlu menjelaskan, tidak perlu pamer, apalagi membuktikan apapun kepada orang-orang yang telah meremehkan kami. Kali ini, kami hanya perlu bertindak dalam diam. Keesokan paginya, saya tetap bangun pagi seperti biasa. Ibu mertua saya, begitu melihat saya turun, langsung memberikan saya sebuah lap. Suaranya terdengar lega. "Lap lagi lemari kaca di kamar itu. Nanti ibu ganti spraynya yang baru. Keluarga besan datang harus terlihat bersih." Saya menerima lap itu tanpa membantah. Beliau mengira saya sudah patuh, jadi semakin banyak menyuruh. Selesai mengelap lemari, saya disuruh mengganti tirai, menata bantal, dan memindahkan barang-barang pribadi saya keluar dari kamar. Tiko berdiri di ambang pintu, tangan bersedekap, berbicara dengan Vina melalui telepon dengan suara keras, sengaja agar saya dengar. "Sudah kubilangkan, sayang, di rumah ini ibu yang urus semuanya. Kamar pengantin kita bagus sekali. Mbak Sari sedang membereskannya untuk kita." Saya mendengar setiap katanya, tetapi hanya tersenyum dalam hati. Ada orang-orang yang mengira sedang mendapatkan keuntungan besar, padahal yang mereka dapatkan hanyalah cangkang kosong. Menjelang siang, Vina datang. Ia melihat saya sedang melipat spray dan tersenyum manis. "Mbak Sari rajin sekali ya. Nanti kalau aku sudah di sini, aku harus banyak belajar dari Mbak." Saya menatapnya dan menjawab dengan sangat pelan. "Iya, belajar saja pelan-pelan. Ada pelajaran-pelajaran yang baru akan kamu mengerti setelah masuk ke rumah ini." Vina sedikit tertegun, tetapi saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Sore itu, saya dan Bima meninggalkan rumah dengan alasan ada urusan mendadak di kantor. Ibu mertua hanya melambaikan tangan. "Ya sudah, pergi sana. Malam nanti pulang cepat, besok masih banyak urusan." Beliau sama sekali tidak tahu bahwa di dalam tas saya saat itu ada semua dokumen penting, dan di ponsel Bima ada jadwal pertemuan di kantor notaris. Saat duduk di ruangan yang terang benderang, di hadapan akta jual beli rumah seharga 16 miliar, tangan saya benar-benar sedikit gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena saya tahu, begitu saya membubuhkan tanda tangan, hidup kami akan berbelok ke arah yang sama sekali baru. Bima menggenggam tangan saya di bawah meja, sama seperti semalam ia menggenggam tangan saya di hadapan seluruh keluarganya. Saya menandatangani nama saya. Goresan pertama sedikit ragu, tetapi semakin ke bawah semakin mantap. Selesai menandatangani, saya menghela napas sangat panjang.
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi menantu, saya merasa benar-benar punya jalan keluar. Bukan jalan keluar seorang pecundang, melainkan jalan keluar seseorang yang akhirnya punya cukup keberanian untuk melangkah pergi dari tempat yang tidak lagi layak untuk diperjuangkan. Dan saya tahu, seminggu kemudian, ketika kabar kami membeli rumah baru menyebar, rumah lama itu pasti tidak akan lagi setenang yang mereka kira. Keesokan paginya, saya bangun saat langit masih gelap. Bukan karena ingin terlihat rajin, tetapi karena ibu mertua saya sudah mengetuk pintu kamar sejak pukul 5 lebih. Suaranya tergesa-gesa seolah ada keadaan darurat. "Sari, bangun. Hari ini keluarga Vina mau datang. Cepat turun. Bantu ibu lap ruang tamu, tata buah, siapkan teh. Jangan sampai mereka datang dan melihat rumah kita berantakan." Saya membuka mata, menatap langit-langit kamar selama beberapa detik, lalu bangkit. Semalam saya hampir tidak tidur, tetapi pikiran saya luar biasa jernih. Ketika saya turun ke dapur, Ibu Laras sudah berdiri di sana, menunjuk ke sana kemari. Cangkir teh harus pakai set yang putih, piring buah harus ditata membentuk bunga, taplak meja harus diganti yang baru. Beliau berbicara tanpa henti, sementara saya hanya diam menurutinya. Saat itu, Tiko dan Vina sedang berada di salon, mengambil beberapa foto mesra dan mengunggahnya ke media sosial. Ponsel Tiko yang tertinggal di meja makan terus menyala, menampilkan notifikasi dari teman-teman yang mengucapkan selamat dan memuji calon istrinya yang cantik. Saya melihat tumpukan buah yang baru saja saya tata, dan tiba-tiba merasa lucu. Orang yang harus menjaga muka keluarga ini tetap saja saya. Orang yang harus bangun pagi membersihkan setiap debu, mencuci setiap gelas, dan merapikan setiap bantal tetap saja saya. Sementara orang yang menikmati muka itu sedang asyik memamerkan kebahagiaan di tempat lain, seolah-olah semua yang ada di rumah ini memang diciptakan untuk melayaninya. Sekitar pukul 9, keluarga Vina datang. Ibu Vina berjalan di depan, mengenakan kebaya berwarna ungu tua, lehernya dihiasi kalung emas yang besar. Di belakangnya ada dua orang tantenya, yang satu membawa tas jinjing, yang satu lagi memegang ponsel, merekam setiap sudut rumah, seolah sedang melakukan survei. Begitu masuk, Ibu Vina langsung mengedarkan pandangan ke ruang tamu, tangga, lalu bertanya dengan sangat alami, "Rumahnya luas sekali ya, Bu Laras. Ini atas nama siapa?" Ibu Laras tersenyum lebar, menjawab tanpa ragu. "Rumah kami, Bu, tapi nanti juga akan kami berikan pada Tiko. Dia kan anak bungsu, setelah menikah, harus punya tempat tinggal yang mapan." Saya yang sedang membawa nampan minuman dari dapur, mendengar itu dan tangan saya sedikit goyah. Bima yang berdiri di dekat tangga, sorot matanya menjadi lebih gelap, tetapi ia tetap diam. "Kami sudah sepakat. Hari ini tidak akan ada perdebatan di depan tamu." Tapi setiap kata dari ibu mertua saya terasa seperti pisau yang mengupas habis sisa-sisa perasaan yang ada. Setelah beberapa basa-basi, Ibu Laras mengajak keluarga Vina untuk berkeliling rumah. Beliau berjalan di depan dengan antusias. "Mari Bu, kita lihat kamar anak-anak. Kamarnya di lantai atas, terang sekali. Cocok untuk mereka setelah menikah." Saya yang berjalan di belakang, mendengarnya dan terdiam. Kamar itu, baru kemarin masih kamar kami. Tapi hari ini, dari mulut beliau, dengan begitu lancar, sudah berubah menjadi kamar anak-anak. Setibanya di atas, Vina juga baru saja sampai. Riasannya tebal, bibirnya merah, dan rambutnya ditata bergelombang. Begitu melihat ibunya, ia tersenyum cerah, tapi ketika masuk ke dalam kamar, sikapnya langsung berubah seolah ia adalah nyonya rumah. Vina berjalan lurus ke lemari pakaian, tanpa bertanya pada saya, langsung membuka pintunya. Di dalamnya masih ada beberapa setel pakaian kerja saya yang belum sempat saya bawa. Ia mengambil salah satu gaun berwarna krem, sedikit mengangkat alisnya. "Loh, Mbak Sari belum beres-beres? Kukira sudah pindah ke bawah." Seisi ruangan hening sejenak. Saya menatap lurus ke arah Vina, belum sempat bicara, Ibu Laras sudah buru-buru menyela. "Sedang dirapikan kok, Nak. Mbakmu masih sibuk, jadi belum selesai. Beberapa hari lagi pasti sudah rapi."
Ibu Vina mendengar itu dan mengangguk-angguk, lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat saya merinding. Keluarga yang tahu diri begini kan enak, putri saya jadi menantu di sini juga cuma berharap dihargai sedikit. Dihargai? Dua kata itu terdengar sangat ironis. Dari pagi hingga sekarang, tidak ada yang bertanya apakah saya setuju, tidak ada yang bertanya bagaimana perasaan Bima, tidak ada yang menganggap barang-barang di kamar ini sebagai milik pribadi kami. Tapi mereka masih bisa berbicara tentang dihargai, seolah-olah yang teraniaya adalah Vina, bukan kami. Saat makan siang, situasinya menjadi lebih tidak nyaman. Ibu Laras sengaja mengatur agar keluarga Vina duduk di meja utama. Tiko dan Vina duduk berdampingan. Ayah mertua saya duduk di kepala meja. Saya baru saja menarik kursi untuk duduk di samping Bima ketika ibu mertua melirik saya. Sari, kamu ambilkan nasi dulu untuk semua. Tamu sebanyak ini, kenapa buru-buru duduk? Saya berdiri. Sekali lagi, saya menjadi pelayan di acara makan keluarga saya sendiri. Salah seorang tante dari pihak Vina menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu bertanya, "Ini menantu yang sulung ya, Bu? Kelihatan sekali ya. Pasti di rumah saja. Makanya cekatan." Ibu Laras tertawa sinis, mengambil sepotong ikan untuk Ibu Vina, lalu berkata, "Bisa kerja apa saja, yang penting tahu caranya berkorban untuk adik. Di rumah ini harus ada tata kramanya." Bima meletakkan sendok dan garpunya dengan keras. Suaranya tidak nyaring, tetapi cukup membuat semua orang menoleh. Ia berdiri, menatap ibunya. Suaranya rendah tetapi jelas. "Bu, sudah cukup." Seisi meja makan hening. Ibu mertua saya membelalakkan matanya. Wajahnya memerah karena dipotong di hadapan calon besan. "Kamu bilang apa? Kamu membentak ibumu di depan calon mertuamu?" Tiko langsung membela ibunya. "Mas ini kenapa sih? Bikin suasana jadi tidak enak saja." Vina berpura-pura bingung, menarik lengan Tiko sambil berbisik, tetapi cukup keras agar semua orang dengar. "Sudahlah, Mas. Kalau memang Mas dan Mbak keberatan, kita tinggal di kamar kecil juga tidak apa-apa. Aku tidak mau karena aku, keluarga jadi tidak rukun." Terdengar seperti mengalah, tapi saya melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Ia tahu pasti ibu mertua saya tidak akan pernah membiarkan anak bungsunya direndahkan. Benar saja, Ibu Laras memukul meja, suaranya setajam pisau. "Tidak bisa. Anak bungsuku menikah masa harus tinggal di kamar kecil? Aku bisa malu sama semua orang. Di rumah ini tidak ada yang boleh membuatku kehilangan muka." Saya menatap Bima, ia juga menatap saya. Pada saat itu, saya tahu kesabaran kami sudah habis. Bima menoleh ke ibunya, suaranya tenang hingga terasa dingin. "Baik, kalau begitu kami yang pergi." Makan siang hari itu berakhir dengan suasana yang canggung hingga menyesakkan. Begitu keluarga Vina pulang, ibu mertua saya langsung membanting pintu. Wajahnya muram seolah baru saja mengalami ketidakadilan yang luar biasa. Tiko mondar-mandir di ruang tamu, terus-menerus bergumam bahwa Bima telah membuatnya malu. Vina berdiri di sampingnya, kelembutannya tadi hilang, yang tersisa hanya tatapan kesal ke arah tangga, seolah takut kamar pengantinnya akan terpengaruh. Saya tidak berdebat lagi. Bima juga begitu. Ia hanya menoleh pada saya dan berkata sangat pelan, "Ayo kita bereskan barang." "Sayang." Hanya satu kalimat singkat. Tapi saya mengerti, malam ini bukan lagi sekadar ucapan emosi. Malam ini, kami benar-benar akan meninggalkan rumah ini. Saat kami menarik koper ke tengah kamar, ibu mertua saya masih duduk di ruang tamu dan berteriak ke atas. "Beres-beres biar orang lihat, ya? Hebat? Pergi saja sekalian. Jangan cuma mengancam. Rumah ini bukan pasar." Beliau sengaja mengeraskan suaranya agar Tiko dan Vina dengar, seolah ingin membuktikan bahwa beliau masih memegang kendali. Saya mendengar setiap katanya, tetapi tangan saya tetap dengan tenang melipat pakaian ke dalam koper. Awalnya, Ibu Laras mengira kami hanya akan mengambil beberapa setel baju untuk drama. Tiko juga tertawa sinis, bahkan berkata pada Vina, "Biarkan saja, sayang. Mas Bima itu sebentar lagi dibujuk ibu juga turun minta maaf." Tapi setengah jam kemudian,
Ketika Bima mulai mencopot televisi yang terpasang di dinding, membongkar set komputernya, dan meja kerja kayu di sudut ruangan, tawa di lantai bawah berhenti. Tiko yang pertama kali berlari ke atas. Ia berdiri di ambang pintu, matanya terbelalak. Loh, Mas, meja itu mau dibawa kemana? Itu kan nanti buat meja kerjaku setelah menikah. Bima tidak menoleh, terus mencabut kabel-kabel di belakang monitor. Suaranya dingin. Uangku yang beli. Ya aku yang bawa. Tiko tercekat. Ia menoleh ke ibunya seolah menunggu pembelaan. Ibu Laras buru-buru masuk, melihat kamar yang mulai kosong, wajahnya berubah. Bima, apa yang kamu lakukan? Barang-barang itu tinggalkan saja untuk adikmu. Dia baru mau menikah. Masih banyak yang harus disiapkan. Saya yang sedang mencopot tirai, mendengar itu dan berbalik. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya menatap lurus ke arah ibu mertua tanpa menunduk. Kami tidak punya kewajiban untuk menanggung hidup adik ipar selamanya. Kalimat itu, begitu keluar, membuat sesi ruangan hening. Ibu Laras seolah tidak percaya, saya berani berkata seperti itu. Tiko memerah, sementara Vina yang berdiri di belakangnya, sorot matanya mulai benar-benar panik. Karena kamar yang ia kira hanya tinggal masuk saja, kini mulai kosong melompong. Saya mencopot tirai dan melipatnya. Bima mencopot pembersih udara. Saya mengumpulkan lampu tidur, kotak perhiasan, lukisan dinding, bahkan kasur, memori foam, yang saya beli dengan uang bonus saya. Bima juga memanggil jasa angkut. Setiap barang yang dibawa keluar, wajah ibu mertua saya semakin masam. Beliau menatap dari AC ke lemari kecil, lalu menggeram. Rumah ini membesarkanmu bertahun-tahun. Sekarang kamu perhitungan setiap barang dengan orang tuamu? Bima berhenti. Ia menoleh ke arah ibunya, suaranya berat namun jelas. Ibu membesarkan Bima sampai dewasa. Bima berterima kasih. Tapi kamar ini kami renovasi dengan uang hasil kerja kami. Selama ini rumah rusak, Bima yang perbaiki. Tiko punya utang, Bima yang bayar. Waktu menerima uang, ibu tidak bilang Bima perhitungan. Sekarang kami ambil barang milik kami, ibu bilang kami durhaka. Bapak Wibowo naik dari bawah, mungkin karena mendengar suara pertengkaran. Begitu melihat saya membawa sebuah kotak, beliau membanting gelas di tangannya ke rak di dekat tangga. Berani sekali kamu bicara begitu pada ibu mertuamu. Sari, jangan pikir karena ada Bima yang membelamu, kamu bisa bicara seenaknya. Bima melangkah maju, melindungi saya. Pak, waktu kami mengeluarkan uang untuk merenovasi rumah, Bapak tidak bilang apa-apa. Waktu kami membayar listrik, air, makan, dan utang Tiko, Bapak juga tidak bilang apa-apa. Sekarang kami mengambil barang kami sendiri, kenapa Bapak juga melarang? Suasana tegang seperti senar gitar. Di luar, beberapa tetangga sudah membuka pintu, penasaran. Ada yang berdiri di balik gerbang, ada yang pura-pura menyapu halaman tetapi matanya terus melirik ke dalam. Ibu Laras yang sangat menjaga gengsi, melihat perhatian orang luar, dan langsung mengubah taktik. Beliau terduduk di tepi ranjang, air matanya mengalir dengan cepat. Ya Tuhan, aku membesarkan anak sampai sekarang dia malah membawa istrinya keluar untuk mempermalukanku. Bima, ibu salah apa sampai kamu tega begini? Jika ini terjadi dulu, mungkin Bima akan luluh. Tapi malam itu, ia hanya dengan tenang menutup resleting kopernya. Ia tidak membentak, tidak memarahi. Hanya mengucapkan satu kalimat yang membuat sesi ruangan terdiam. Dulu, Bima berencana membeli rumah yang lebih besar untuk mengajak ayah dan ibu tinggal bersama. Tapi sekarang, sepertinya tidak perlu lagi. Ibu mertua saya tertegun. Air mata di wajahnya belum sempat kering, sorot matanya sudah berubah. Beli rumah apa? Bima tidak menjawab. Saya juga tidak. Justru keheningan itulah yang semakin membuatnya resah. Beliau langsung tertawa sinis, mencoba menutupi kegugupannya. Uang sewa kamar untuk bulan pertama saja belum tentu cukup, sudah bicara beli rumah. Nanti kalau sudah hidup di luar baru kalian tahu cari uang itu tidak gampang. Saya membawa kotak berisi dokumen melewati beliau. Hati saya terasa aneh, tidak lagi sakit seperti saat dipaksa menyerahkan kamar.
Mungkin karena ketika seseorang sudah benar-benar memutuskan untuk pergi, kata-kata hinaan tidak lagi punya kekuatan untuk menahannya. Hampir pukul 10 malam, mobil box dari jasa angkut tiba. Tiko dan Vina berdiri menyelinap di satu sisi, wajah mereka antara kesal dan menyesal. Kamar pengantin impian mereka kini hanyalah sebuah ruangan kosong dengan bekas paku di dinding dan bau debu yang baru terangkat. Ibu Laras berdiri di tangga, tangannya berpegangan pada railing, menatap kami seolah masih percaya besok pagi kami akan kembali meminta maaf. Tapi tidak akan ada hari esok seperti yang beliau bayangkan. Bima menarik 2 koper menuruni tangga. Saya berjalan di sampingnya, memeluk tas berisi dokumen terpenting. Saat melangkah keluar dari gerbang, saya mendengar Tiko berteriak dari belakang, "Sudah pergi, jangan pernah kembali minta tinggal di sini lagi." Bima tidak menoleh. Ia hanya menggenggam tangan saya lebih erat. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, kami meninggalkan rumah tempat kami tinggal selama 8 tahun, diiringi tatapan puas sekaligus meremehkan dari seluruh keluarga suami. Mereka pikir kami kalah. Mereka tidak tahu. Malam itulah saat di mana kami mulai mengambil kembali hidup kami. Setelah malam kami pergi, rumah itu pasti tidak setenang yang ibu mertua saya bayangkan. Saya mendengar cerita ini bukan karena saya masih peduli, tetapi karena keesokan paginya, segalanya mulai terungkap persis seperti yang pernah dikatakan Bima. Ada hal-hal yang dari luar terlihat indah, tetapi begitu lapisan yang dibangun dengan uang orang lain dilepaskan, inti sebenarnya akan terlihat dengan sangat cepat. Malam itu, setelah mobil angkut kami pergi, Tiko langsung menarik kopernya ke kamar di lantai 2. Vina juga tidak menunggu lama. Ia membawa tas berisi peralatan rias dan beberapa gaun tidur baru, masuk dengan gembira ke kamar yang ia kira sudah menjadi miliknya. Tapi begitu pintu terbuka, senyum di wajah Vina membeku. Kamar itu tidak lagi sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Tidak ada lagi tirai biru yang lembut, tidak ada televisi di dinding, tidak ada pembersih udara, tidak ada meja rias dengan lampu terang, dan tentu saja tidak ada kasur tebal yang empuk. Yang tersisa hanyalah sebuah ruangan kosong dengan bekas paku di dinding, beberapa kabel yang menjuntai, dan satu bagian dinding di dekat jendela yang mulai bernoda karena lembab. Lapisan wallpaper hiasan telah dilepas, memperlihatkan cat lama yang tidak rata. Lemari tanam yang Vina kira milik keluarga suami, ternyata hanya kerangka kayunya. Pintu geser, rel, dan lampu sensor di dalamnya semuanya dibuat khusus oleh Bima. Kami telah mencopot semua bagian yang bisa dicopot. Vina berdiri di tengah kamar, suaranya meninggi. "Loh, katanya ini kamarmu?" Tiko gelagapan. "Ya, ini kan kamar di rumahku. Dulu Mas Bima dan Mbak Sari cuma numpang, jadi mereka banyak menaruh barang." Vina menoleh tajam. "Numpang 8 tahun sampai direnovasi seperti ini? Jangan pikir aku tidak bisa membedakan barang. Kamar ini jelas-jelas diurus dengan baik sebelumnya." Tiko mulai kesal, mungkin karena egonya tersinggung. Ia melemparkan tasnya ke lantai. "Kamu ini baru datang sudah interogasi seperti polisi saja. Sudah kubilang. Mereka mau bawa ya bawa saja. Nanti kita beli lagi." Tepat saat itu, AC tua yang masih menempel di dinding tiba-tiba berbunyi berisik lalu mati. Ruangan yang tadinya sejuk langsung menjadi pengap. Vina mendongak, wajahnya muram. "Ini AC yang kamu bilang baru diganti tahun lalu?" Tiko terdiam. AC bagus yang Vina lihat sebelumnya sudah dicopot oleh Bima, karena faktur dan garansinya atas nama suami saya. Yang tergantung di dinding sekarang adalah AC lama milik rumah yang sudah sering rusak. Tiko membuka laci meja tua, mencari remote, tetapi malah menemukan sebuah struk servis yang tertinggal. Di sana tertulis jelas nama pelanggan, Bima Perkasa. Vina merebut kertas itu, membacanya, lalu tertawa sinis. "Hebat sekali. Dari AC sampai semua perabotan atas nama Mas Bima. Jadi, sebenarnya apa yang menjadi milikmu di kamar ini?" Tiko yang marah merebut kembali kertas itu, meremasnya, dan melemparkannya ke tempat sampah. "Ini semua karena Mbak Sari yang picik. Sesama keluarga kok sampai bawa semua barangnya, benar-benar perempuan perhitungan." Tapi Vina bukan orang yang mudah dibodohi.
Malam itu, ibunya melakukan panggilan video untuk melihat kamar pengantin. Mungkin beliau masih mengira putrinya akan tinggal di kamar yang indah seperti yang dijanjikan. Vina dengan terpaksa mengarahkan kameranya berkeliling. Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu ibu Vina mengerutkan kening. Kenapa kamarnya kosong begitu? Kemarin ibu lihat beda. Bukannya itu kamar kalian? Vina melirik Tiko, suaranya penuh amarah. Aku juga mau tanya itu, Bu. Katanya keluarganya kaya raya, kamar pengantin sudah disiapkan. Sekarang apa-apa dibawa pergi sama kakaknya, yang tersisa cuma kamar kosong seperti kamar sewaan. Mendengar itu, wajah Ibu Vina menjadi gelap. Vina, kamu cari tahu yang benar. Ibu ini mau menikahkan anak, bukan mau menguji kesabaran. Kalau urusan kamar saja sudah tidak jujur, apalagi urusan lainnya nanti? Tiko yang mendengar itu menjadi sangat marah dan merebut ponsel Vina, mematikannya. Vina berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Takut ketahuan ibumu, ya?" Pertengkaran mereka terdengar sampai ke ruang tamu. Ibu Laras buru-buru naik. Begitu masuk, beliau langsung menepuk dada. Ya Tuhan, baru beberapa hari sudah bertengkar karena kamar. Ini semua gara-gara si Sari. Dia sengaja merusak pernikahan kalian. Dia iri melihat adiknya menikah, makanya dia bawa semua barangnya pergi biar kita malu. Jika ini terjadi kemarin, mungkin Vina masih akan percaya. Tapi setelah apa yang ia lihat, ia hanya menatap Ibu Laras dengan pandangan yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi nada manis atau sopan santun yang berlebihan. Vina berkata perlahan, "Tante, jangan salahkan Mbak Sari terus. Saya hanya ingin tahu, sebenarnya di rumah ini siapa yang punya uang? Kalau kamar ini direnovasi oleh Mas Bima, perabotannya dibeli oleh mereka, dan biaya rumah tangga juga mereka yang tanggung. Lalu apa yang selama ini Tante ceritakan pada keluarga saya itu benar, atau hanya untuk pamer?" Ibu Laras tertegun. Wajahnya membeku sesaat, seperti seorang aktor di atas panggung yang tirainya tiba-tiba jatuh. Tiko memerah, membentak Vina agar tidak kurang ajar pada ibunya, tapi Vina tidak mundur. Ia mengambil tasnya. Berbalik menuruni tangga sambil berkata, "Aku akan tanya pada tetangga." Terkadang orang luar lebih jujur daripada orang di dalam rumah. Hanya dengan satu kalimat itu, untuk pertama kalinya ibu mertua saya benar-benar panik. Karena beliau tahu, beliau bisa menipu keluarga besan dengan kata-kata, tetapi tidak bisa menipu orang-orang yang selama bertahun-tahun telah menyaksikan bagaimana kami berdua diam-diam menanggung beban rumah ini. Dan sejak Vina mulai curiga, citra indah yang coba dibangun oleh Ibu Laras untuk Tiko pun mulai retak. Seminggu setelah meninggalkan rumah lama, kami secara resmi menyelesaikan proses pembelian rumah. Sejak menandatangani perjanjian hingga serah terima, semuanya terasa begitu cepat seperti mimpi. Rumah ini bukan rumah 20 miliar seperti rencana awal, tetapi begitu saya melangkah masuk, hati saya terasa damai. Terletak di sebuah kompleks perumahan yang tenang, dengan keamanan 24 jam, deretan pohon di sepanjang jalan masuk, dan sebuah taman kecil yang cukup untuk saya menanam beberapa pot bougainville dan satu set meja teh. Saat menerima kunci, Bima berdiri di depan gerbang cukup lama. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menyentuh pelan pintu kayu yang masih beraroma cat baru. Saya tahu ia juga terharu. Selama bertahun-tahun, kami selalu hidup dengan perasaan was-was, harus menjaga perasaan orang lain, harus menebak-nebak apa yang akan membuat ibu mertua tersinggung, atau masalah apa lagi yang akan dibuat oleh Tiko. Sekarang, di hadapan kami adalah sebuah pintu yang begitu terbuka, di dalamnya adalah hidup kami sendiri. Saya memegang smart key kecil di tangan. Hati saya bergetar. Bima menatap saya dan tersenyum lembut. "Mulai hari ini, tidak ada lagi yang berhak menyuruhmu pindah dari sini." Saya tidak menangis, hanya mengangguk. Ada kebahagiaan yang begitu dalam hingga tidak bisa diungkapkan dengan air mata, hanya terasa ada beban besar yang terangkat dari dada. Kami tidak berniat memamerkannya kepada siapapun. Setelah semua keributan yang terjadi, saya hanya ingin ketenangan. Tapi hari itu, mungkin karena terlalu bahagia, saya mengambil sebuah foto yang sangat sederhana,
Tangan saya di atas tangan Bima di depan pintu rumah, di bawahnya ada kunci baru kami. Saya mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan singkat. Awal yang baru. Tanpa menandai lokasi, tanpa menyebutkan harga, tanpa menyinggung soal membeli rumah, tapi saya lupa satu hal. Di kunci itu ada logo dari sebuah kompleks perumahan yang cukup terkenal. Seorang teman lama saya yang bekerja sebagai agen properti melihatnya dan langsung berkomentar, "Selamat ya untuk rumah barunya. Kompleks ini bagus sekali, bisa dapat unit di sini hebat." Hanya satu komentar yang tampaknya biasa saja, tetapi dampaknya menyebar lebih cepat dari yang saya duga. Awalnya hanya beberapa teman yang mengirim pesan, lalu seorang sepupu dari pihak suami memberikan emoji terkejut di bawah unggahan saya. Kemudian, seorang kenalan Ibu Laras menelepon beliau, entah sengaja atau tidak, berkata, "Bu Laras hebat ya, anak sulungnya beli rumah sebesar itu tapi tidak bilang-bilang, katanya di kompleks itu harganya miliaran." Hanya dalam beberapa jam, kabar kami membeli rumah seharga 16 miliar sudah menyebar ke seluruh kerabat suami. Sore harinya, ponsel Bima berdering tanpa henti. Ibu Laras menelepon berkali-kali. Layar menyala lalu mati, mati lalu menyala lagi. Ada 30 panggilan tak terjawab hanya dalam waktu 1 jam. Bima menatap ponselnya, menonaktifkan suaranya, lalu meletakkannya tertelungkup. Ia tidak berkata apa-apa, saya juga tidak bertanya. Ada panggilan-panggilan yang tidak perlu diangkat pun kita sudah tahu apa isinya. Tiko tidak sesabar ibunya. Ia mengirim pesan langsung pada Bima. "Mas beneran beli rumah?" Beberapa saat kemudian, pesan lain masuk, "Rumah 16 miliar? Mas punya uang sebanyak itu kenapa nggak bilang-bilang?" Saya membaca tulisan itu dan tertawa getir. Saat kami masih tinggal bersama, ia tidak pernah bertanya apakah kami lelah, apakah kami kekurangan. Tapi begitu tahu kami bisa membeli rumah, pertanyaan pertamanya adalah mengapa tidak memberitahu keluarga. Malam itu, saat saya baru saja selesai bekerja dan turun ke lobi kantor, saya melihat Ibu Laras dan Bapak Wibowo sudah menunggu di sana. Ibu Laras mengenakan blus sutra yang biasa ia pakai untuk acara penting, rambutnya disanggul seadanya, dan wajahnya tidak dirias rapi seperti biasanya. Begitu melihat saya, beliau langsung menghampiri. Suaranya terdengar mendesak hingga lupa menjaga gengsi. "Sari, rumahnya di mana? Antar ibu lihat." Saya berhenti dan menatapnya beberapa detik. Ini pertama kalinya beliau memanggil saya dengan nada sepanik itu. Bukan untuk menyuruh, bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk menuntut melihat sesuatu yang beliau pikir berhak beliau ketahui. Saya menjawab dengan sangat tenang. "Rumah saya bukan rumah ibu." Ibu Laras tertegun. Mungkin selama 8 tahun menjadi menantunya, beliau belum pernah mendengar saya berbicara dengan nada seperti itu. Dulu, hanya dengan kerutan di dahinya saja sudah cukup membuat saya diam. Tapi sekarang berbeda. Saya tidak lagi tinggal di bawah atap rumahnya. Bapak Wibowo, melihat situasi menegang, berdeham, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Sari, marah boleh, tapi jangan keterlaluan. Bagaimanapun juga kami ini orang tua suamimu, beli rumah sebesar itu tanpa memberitahu. Nanti kalau orang luar tahu kan jadi tidak baik, seolah-olah keluarga kita terpecah." Saya menatap lurus ke arahnya. "Yang mengusir kami adalah bapak dan ibu. Sekarang bapak dan ibu bicara soal keluarga terpecah, waktu memaksa kami menyerahkan kamar, waktu menyuruh kami tinggal di gudang, apa ada yang menganggap kami sebagai keluarga?" Bapak Wibowo terdiam. Ibu Laras mengatupkan bibirnya. Tepat saat itu, seorang rekan kerja saya keluar. Ia melihat saya bersama 2 orang yang lebih tua, menyapa dengan sopan, lalu berkata tanpa beban, "Loh, Mbak Sari, saya dengar dari bagian HRD, Mbak beli villa di kompleks Lakeview ya, keren sekali loh Mbak." Begitu kata villa terdengar, raut wajah Ibu Laras langsung berubah. Beliau menoleh tajam ke arah saya, matanya antara curiga dan panik. "Villa? Kamu benar-benar beli villa?" Suaranya merendah. Tidak ada lagi nada angkuh seperti saat pertama kali menghadang saya. Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya menatapnya, menatap ibu mertua, yang pernah mengira kami hanya akan mampu menyewa kamar kos kecil, yang pernah tertawa sinis menanyakan,
apakah kami punya cukup uang untuk sewa bulan pertama? Sekarang, ketika mendengar tentang rumah 16 miliar, barulah beliau mulai mengerti bahwa kami tidak semiskin yang beliau kira. Tapi yang membuatnya lebih takut dari harga rumah itu, mungkin bukanlah karena kami lebih kaya dari dugaannya. Melainkan karena mulai sekarang, sumber dana yang selama ini rutin menopang rumah lama telah hilang. Tidak ada lagi yang akan membayar tagihan listrik dan air. Tidak ada lagi yang akan memberikan uang belanja di akhir bulan. Tidak ada lagi yang akan diam-diam mentransfer uang setiap kali Tiko membuat masalah. Dan tidak ada lagi menantu bernama Sari yang bisa beliau panggil untuk disuruh melakukan ini itu lalu disebut sebagai kewajiban. Setelah malam Ibu Laras menghadang saya di kantor, sikapnya berubah drastis. Pesan-pesan yang menyalahkan hilang, digantikan oleh kalimat-kalimat manis. Sari, bagaimana kabarmu? Rumah baru pasti banyak yang harus diurus ya, perlu ibu bantu? Suatu hari beliau bahkan mengirim pesan, ibu kemarin hanya emosi sesaat. Kamu kan menantu sulung, pasti mengerti, maafkan ibu ya, saya membacanya dan hanya merasa dingin. Orang yang benar-benar menyesal akan ingat bagaimana mereka telah menyakiti orang lain. Tapi Ibu Laras, dalam setiap kalimatnya, tidak pernah menyinggung soal mengusir kami, soal gudang, atau soal kata-kata meremehkan hari itu. Beliau hanya berputar-putar mencoba menarik kami kembali. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan dompetnya dan sedang mencari cara untuk mengambilnya lagi. Bima melihat ponsel saya dan tersenyum sinis. Ibu bukan merindukan anaknya. Ibu merindukan orang yang selama ini menanggung beban rumah lama. Saya tidak menjawab. Dalam hati saya juga tahu begitu. Tetapi mendengarnya diucapkan oleh suami sendiri tetap terasa sedih. Tepat pada hari kami mengadakan syukuran kecil di rumah baru, saya hanya mengundang beberapa teman dekat dan rekan kerja. Saya tidak mengundang keluarga suami, bukan karena benci, tetapi karena saya ingin rumah pertama kami ini dimulai dengan kedamaian. Tapi sekitar pukul 10 pagi, bel gerbang berbunyi terus-menerus. Saya membuka layar kamera dan melihat Ibu Laras, Bapak Wibowo, Tiko, dan bahkan Vina berdiri di luar. Di belakang mereka ada sebuah gerobak motor, di atasnya ada tumpukan tas besar, bantal, selimut, panci, dan ember. Saya terdiam beberapa detik. Bima datang, melihat layar, dan wajahnya langsung menjadi dingin. Ia membuka gerbang samping, tetapi tidak gerbang utama. Begitu masuk, Ibu Laras langsung tersenyum lebar, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Wah, rumahnya bagus sekali. Ibu tahu anak ibu memang hebat. Sari memang beruntung bisa menikah dengan Bima. Saya mendengar kalimat itu dan merasa tercekat. Dulu saat kami menarik koper dari rumah lama, beliaulah yang tertawa sinis menanyakan apakah kami punya uang untuk sewa. Tapi sekarang, di hadapan rumah 16 miliar, nadanya berubah menjadi bangga. Ibu Laras, tanpa diundang, meletakkan barang bawaannya di teras dan berkata dengan santai, rumah sebesar ini kalau dibiarkan kosong kan sayang. Ayah dan ibu pindah ke sini biar ramai. Lagi pula, Bima kan anak sulung. Tinggal terpisah tapi membiarkan orang tua di rumah lama, nanti apa kata orang. Saya membeku karena sikapnya yang begitu tidak tahu malu. Bima menatap tumpukan barang itu, lalu menatap ibunya. Ibu bawa semua ini maksudnya apa? Ibu Laras tersenyum seolah itu hal yang wajar. Ya, ibu sudah pikirkan. Ayah dan ibu tinggal di sini bersama kalian, rumah lama biar untuk Tiko dan Vina. Jadi semua senang. Rumah ini kan luas, tambah 2 orang tua tidak akan jadi masalah. Bima bertanya lagi, suaranya memberat, lalu Tiko. Ibu menjawab cepat. Ya adikmu tinggal di rumah lama. Dia kan mau menikah, butuh tempat yang stabil. Kamu sebagai kakak harusnya mengerti. Saya menatap Tiko. Ia berdiri di belakang ibunya dengan wajah sombong seolah semua pengaturan itu adalah haknya. Tapi Vina berbeda. Sejak masuk, ia tidak berkata apa-apa, hanya melipat tangan menatap Ibu Laras dengan pandangan antara sinis dan marah. Ketika mendengar kalimat Tiko tinggal di rumah lama, Vina tiba-tiba tertawa dingin. Tinggal di rumah lama itu lagi? Bisa gila aku. Seluruh halaman hening. Ibu Laras menoleh tajam. Vina,
Kamu bicara apa? Ini di rumah kakakmu, jangan bicara sembarangan. Vina membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk kertas dan melemparkannya ke meja batu di teras. Kertas-kertas itu berhamburan. Ada surat perjanjian utang, bukti tagihan, dan tangkapan layar pesan. Suara Vina bergetar karena marah. Tante mau pura-pura sampai kapan? Tiko itu punya utang di pinjol, di rentenir, sampai di kelompok judi bola, totalnya lebih dari 2 miliar. Tante tahu semuanya tapi menyembunyikannya dari keluarga saya. Tante memaksa Mas Bima dan Mbak Sari keluar bukan hanya karena kamar pengantin, kan? Tante takut penagih utang datang tepat saat keluarga saya sedang melamar, kan? Wajah Ibu Laras pucat pasi. Bapak Wibowo di sampingnya juga terkejut. Jelas ada utang-utang yang bahkan beliau tidak tahu. Tiko menerjang, mencoba merebut kertas-kertas itu sambil berteriak pada Vina, "Kamu geledah ponselku? Kamu mata-matain aku." Vina menampar Tiko dengan keras. Suara tamparan itu terdengar nyaring di tengah halaman rumah baru saya. Ia berteriak, "Kalau aku tidak cari tahu, mungkin setelah menikah baru aku sadar suamiku adalah tumpukan utang. Seluruh keluargamu menipuku. Dari kamar, rumah, sampai dirimu sendiri, semuanya palsu." Ibu Laras panik, menarik lengan Vina. "Sabar, nak. Laki-laki kan biasa kadang salah jalan. Nanti setelah menikah dia pasti berubah. Utangnya bisa kita selesaikan." Vina menyentakkan tangannya. "Kita? Siapa yang selesaikan? Atau Tante berharap Mas Bima dan Mbak Sari yang akan membayarnya?" Kalimat itu menusuk tepat ke jantung Ibu Laras. Beliau langsung menoleh ke Bima, matanya memerah. "Bima, kamu dengarkan? Adikmu salah jalan, tapi dia darah dagingmu. Tolong dia kali ini, 2 miliar bagi kalian sekarang kan bukan masalah besar." Bima menatap ibunya sangat lama, lalu ia tertawa getir. Tawa yang membuat saya pun ikut merasa sakit. "Waktu kami diusir dari rumah, apa ibu pernah menolong kami?" Ibu Laras terdiam. Tapi sebelum beliau sempat bicara lagi, dari luar gerbang tiba-tiba terdengar suara motor berhenti. 3 atau 4 pria asing berdiri di luar, salah satunya menggedor gerbang dengan keras. "Tiko, keluar. Urusan utang. Kamu kira kami tidak bisa menemukanmu?" Tiko langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Vina tertawa sinis, air matanya ikut mengalir. "Lihat kan? Rumah lama tante itu bukan lagi rumah pengantin. Itu sudah jadi sarang penagih utang." Ibu Laras panik, menatap Bima memohon. "Nak, buka pintu rumah, biarkan ibu masuk dulu. Jangan sampai mereka melihat ibu begini." Saya melangkah maju, menatap orang-orang di luar gerbang, lalu kembali menatap keluarga suami yang kacau balau di halaman rumah saya. Kali ini saya tidak lagi gemetar. Saya hanya berkata dengan sangat jelas, "Urusan Tiko, silakan selesaikan sendiri. Rumah ini bukan tempat untuk bersembunyi dari utang." Selesai berkata begitu, saya menekan tombol untuk menutup gerbang. Gerbang besi itu perlahan-lahan tertutup di hadapan tatapan terkejut Ibu Laras. Di luar, suara penagih utang semakin keras. Ibu Laras meneriakkan nama Bima, sementara Tiko ditarik kerahnya tepat di trotoar. Saya berdiri di halaman rumah baru saya, mendengar detak jantung saya yang begitu tenang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya tidak merasa jahat. Saya hanya merasa lega, karena akhirnya, pintu kehidupan saya sudah tahu kapan harus ditutup. Setelah keributan pagi itu, saya pikir Ibu Laras akan kapok. Tapi saya meremehkan keras kepalanya seorang ibu yang seumur hidupnya hanya tahu cara melindungi anak bungsunya. Sore itu, ketika para penagih utang membawa Tiko kembali ke rumah lama untuk berdiskusi, Ibu Laras hampir gila. Citra mewah dan terhormat yang selalu ia jaga di hadapan tetangga dan keluarga Vina, runtuh hanya dalam beberapa jam. Ponsel Bima berdering tanpa henti. Awalnya Ibu Laras menangis. "Bima nak, tolong adikmu. Dia salah. Dia bodoh. Tapi dia adik kandungmu. Kalau kamu tidak menolongnya, siapa lagi?" Bima duduk di meja makan, di depannya ada sepiring nasi yang sudah dingin. Ia menatap layar ponselnya lama sebelum akhirnya mengangkat. Suaranya begitu tenang hingga menyakitkan,
Bima tidak akan membayar utang judi untuk orang yang telah mengusir Bima dan istri Bima dari rumah. Di seberang sana hening, lalu suara Ibu Laras melengking. Tega sekali kamu bicara begitu, Bima, dia adikmu. Waktu kecil kamu sakit, dia yang lari membelikanmu obat, sekarang dia salah jalan, kamu sebagai kakak malah membiarkannya mati. Bima memejamkan mata. Bu, jangan ungkit-ungkit masa kecil untuk memaksa Bima. Tiko bukan anak kecil lagi. Dia sudah hampir 30 tahun. Dia yang berutang, dia yang berjudi, dia yang menipu, dia harus bertanggung jawab. Saya duduk di sampingnya, tidak ikut campur. Ada percakapan-percakapan di mana seorang istri hanya bisa duduk di samping, agar suaminya tahu ia tidak sendirian, tapi Ibu Laras tidak menyerah. Gagal membujuk Bima, beliau langsung menyalahkan saya. Ini semua gara-gara si Sari. Sejak menikah dengannya, kamu jadi tidak punya perasaan. Dia yang menghasutmu meninggalkan rumah, membelakangi orang tua, sekarang dia juga yang menghasutmu membiarkan adikmu dipukuli di jalan. Tangan saya sedikit mengepal, tapi saya tidak menjawab. Saya hanya mengaktifkan mode rekam panggilan dan meletakkan ponsel di meja. Sejak malam diusir, saya telah belajar satu hal, menghadapi orang yang suka memutarbalikkan fakta, diam saja tidak cukup, kita harus punya bukti. Hari-hari berikutnya, rumah lama itu seperti panci yang mendidih. Penagih utang terus datang. Tetangga berbisik-bisik. Keluarga Vina tidak lagi bersikap sopan. Vina menelepon saya sekali. Suaranya tidak lagi angkuh, hanya lelah. Mbak Sari, aku mau tanya jujur. Dulu Tiko pernah pinjam uang dari Mbak dan Mas, lalu tidak dikembalikan? Saya hanya menjawab, bukan sekali. Vina terdiam lama, lalu suaranya bergetar karena marah. Aku baru tahu dia bukan hanya punya utang lebih dari 2 miliar. Dia juga pernah memalsukan tanda tangan Bapak Wibowo untuk pinjaman lain. Di dokumennya ada fotokopi KTP Bapak, tanda tangannya sekilas mirip, tapi setelah aku tunjukkan pada kenalanku, mereka bilang kemungkinan besar itu palsu. Berita itu membuat saya terkejut. Saya tahu Tiko nakal, tapi memalsukan tanda tangan ayahnya untuk berutang sudah jauh melampaui batas. Dia bukan lagi anak bungsu manja. Dia telah menjadi lubang hitam yang menyeret seluruh keluarga ke dalamnya. Keluarga Vina benar-benar marah. Ibu Vina menelepon langsung Ibu Laras. Bu, kalau sebelum hari H pernikahan utang piutang ini tidak beres dan Tiko tidak terbukti jujur, pernikahan ini batal. Putri saya tidak akan masuk ke rumah, yang besok-besok bisa digedor penagih utang. Ibu Laras terpojok. Di satu sisi ada penagih utang, di sisi lain ada keluarga Vina, dan di sisi lain lagi, ada gengsi yang telah ia banggakan selama berbulan-bulan. Akhirnya, beliau memikirkan rumah lama itu. Rumah yang pernah dengan lantang ia katakan akan diberikan pada Tiko. Rumah yang pernah ia jadikan alasan untuk mengusir kami. Kini, beliau berniat menjaminkannya untuk membayar utang anak bungsunya. Keesokan paginya, beliau dan Bapak Wibowo pergi ke bank. Saya tahu ini bukan karena beliau bercerita, tetapi karena Bima menerima telepon dari sebuah nomor tak dikenal. Peneleponnya adalah Pak Heru, dari perusahaan material bangunan yang dulu mengerjakan renovasi lantai 2 rumah mertua saya. Ia bertanya pada Bima, Mas Bima, pihak bank sedang verifikasi beberapa kontrak renovasi rumah lama. Apa benar dulu Mas yang menandatangani pembayaran dan menjadi penjamin untuk sebagian material? Bima mengerutkan kening. Saya yang duduk di sampingnya punya firasat buruk. Dulu, karena Ibu Laras ingin renovasi cepat tetapi tidak mau langsung mengeluarkan uang, Bima yang menandatangani beberapa dokumen pembayaran. Saat itu Ibu berkata, kamu tanda tangani dulu, nak, bulan depan Ibu ganti. Tapi pada akhirnya, hampir seluruh biayanya kami yang membayar. Ada beberapa material tambahan di mana Bima menjadi penjamin karena ia kenal baik dengan pemasoknya, dan dokumennya masih tersimpan di perusahaan mereka. Pihak bank tidak mengatakan rumah itu dalam sengketa. Tetapi untuk proses agunan yang cepat, mereka harus memverifikasi semua kewajiban finansial yang terkait dengan renovasi besar, terutama bagian anti bocor, instalasi listrik, struktur lantai 2,
dan penjaminan material yang dokumennya belum ditutup. Dengan kata lain, niat Ibu Laras untuk menyelamatkan Tiko terhalang oleh biaya-biaya yang dulu beliau bebankan pada kami. Sore itu, beliau menelepon Bima. Suaranya tidak lagi bisa berteriak, hanya gemetar. Bima, pulang ke bank, tanda tangani surat pernyataan untuk ibu. Cuma satu tanda tangan, nak. Kamu tanda tangan, semuanya beres. Bima bertanya langsung, tanda tangan agar ibu bisa menjaminkan rumah untuk membayar utang Tiko? Di seberang sana hening. Keheningan itu adalah jawaban. Beberapa saat kemudian, Ibu Laras meninggikan suaranya, kenapa banyak tanya? Rumah ini milik orang tuamu, ibu hanya butuh kamu menyatakan bahwa biaya-biaya renovasi itu tidak ada sangkut pautnya lagi denganmu. Bima tertawa sangat pelan. Waktu butuh kami membayar, ibu bilang itu kewajiban anak sulung. Waktu butuh menjaminkan rumah, ibu bilang ini rumah orang tua. Kalau begitu, urusan rumah orang tua, silakan selesaikan sendiri. Ibu Laras tercekat. Kamu tega melihat adikmu dikejar-kejar rentenir? Bima menjawab perlahan. Saya tega melihat orang yang bersalah menanggung akibatnya. Dan ibu, sebaiknya ibu belajar untuk menghadapi kesalahan Tiko, daripada memaksa seluruh keluarga membayarnya. Selesai berkata begitu, ia menutup telepon. Tidak ada amarah, tidak ada keraguan. Saya menatap suami saya, untuk pertama kalinya melihat di matanya, tidak ada lagi pergulatan antara seorang anak dan seorang suami. Ia telah melangkah keluar dari lingkaran kendali yang selama ini diikat oleh Ibu Laras dengan air mata, bakti, dan ikatan darah. Tapi saya juga tahu Ibu Laras tidak akan menyerah semudah itu. Ketika seseorang tidak lagi bisa memaksa dengan ikatan keluarga, mereka akan mencoba memaksa dengan opini publik, dan badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dugaan saya benar. Setelah gagal memaksa Bima, Ibu Laras mulai menggunakan senjata andalannya, opini kerabat. Beliau tahu Bima sangat menjaga nama baik keluarga, dan tahu saya selama bertahun-tahun selalu berusaha menghindari penilaian negatif dari orang yang lebih tua. Beliau pikir, jika seluruh keluarga besar ikut menyalahkan, kami pasti akan luluh. Tapi kali ini, perhitungannya salah. Pagi itu, ponsel saya bergetar tanpa henti. Grup keluarga besar dari pihak suami ramai dengan notifikasi. Ibu Laras mengunggah sebuah tulisan yang sangat panjang, isinya antara sedih dan menyakitkan. Beliau menulis bahwa anak sulungnya, sejak punya rumah baru, telah menelantarkan orang tuanya, mendengarkan hasutan istri, dan tidak lagi peduli pada keluarga. Beliau tidak menyinggung sedikit pun soal mengusir kami, soal gudang, atau soal tahun-tahun di mana kami menanggung biaya hidup. Dalam ceritanya, saya berubah menjadi menantu serakah yang setelah kaya langsung mengajak suami membelakangi orang tuanya. Beliau bahkan menulis, "Saya sudah tua, tidak butuh apa-apa lagi. Hanya berharap anak-anak masih punya sedikit perasaan." Tapi menantu sulung saya, setelah kaya raya dan tinggal di rumah mewah, tega membiarkan orang tua mertuanya di rumah lama diancam oleh penagih utang adiknya, tanpa tergerak sedikit pun. Saya membacanya dan tertawa, tetapi tawa itu tercekat di tenggorokan. Orang luar yang membacanya pasti akan sangat bersimpati padanya. Tidak sampai 10 menit, telepon Bima mulai berdering. Dari paman, bibi, hingga kerabat jauh, yang hampir tidak pernah kami temui. Ada yang berkata lembut, "Bima, masalah keluarga diselesaikan baik-baik. Orang tua membesarkanmu tidak mudah." Ada yang lebih keras, "Kamu sebagai kakak tega, membiarkan adikmu dikejar utang, apa kamu bisa tidur nyenyak?" Bahkan ada yang mengirim pesan langsung pada saya, "Jadi menantu kok jahat sekali, Sari, sudah kayak lupa daratan. Nanti tidak baik untuk anak cucumu." Saya menunjukkan ponsel itu pada Bima. Ia membacanya, wajahnya menjadi dingin. Tapi saya menahan tangannya. "Jangan dibalas dulu, Mas. Biarkan ibu bicara sepuasnya." Bima menatap saya, khawatir. "Kamu tahan?" Saya mengangguk. Aku sudah tahan bertahun-tahun. Beberapa jam lagi untuk membiarkan beliau mendorong dirinya sendiri lebih jauh. Aku masih tahan. Seharian itu, saya tidak memberikan klarifikasi apapun. Ibu Laras, melihat saya diam, semakin menjadi-jadi.
Beliau mengirim foto penagih utang yang berdiri di depan rumah lama, mengirim foto Bapak Wibowo yang duduk menunduk, disertai kalimat-kalimat yang menyayat. Inilah yang harus ditanggung orang tua ketika anak sulungnya durhaka. Beberapa kerabat mulai ikut-ikutan menyalahkan Bima yang keras hati, menyalahkan saya yang tidak tahu adab sebagai menantu. Saya duduk di depan komputer, membuka setiap folder yang telah saya simpan selama 6 tahun. File Excel berisi catatan biaya listrik, air, belanja, obat-obatan, perbaikan atap, anti bocor, penggantian instalasi listrik. Saya membuka folder gambar, struk transfer, bukti pembayaran material, pesan dari Ibu Laras yang meminta membayar utang Tiko, tangkapan layar saat beliau berkata, "Bantu saja adikmu, nanti ibu yang urus." Semuanya muncul di depan mata saya, jelas dan dingin. Malam itu, saat grup keluarga masih ramai, saya mengirimkan satu file rangkuman. Tanpa cerita panjang. Saya hanya menulis beberapa baris, "Bapak, Ibu, Om, Tante, saya izin mengirimkan rincian pengeluaran kami selama 6 tahun tinggal bersama." Saya kirim bukan untuk menagih, tetapi agar semua bisa memahami sebelum menilai. Setelah itu, saya kirimkan tabel biaya hidup bulanan, biaya renovasi, utang Tiko yang kami bayarkan, hingga total pengeluaran yang bahkan membuat saya sendiri terkejut saat melihatnya lagi. Grup yang tadinya ramai mendadak hening. Saya mengirimkan lagi bukti-buktinya. Faktur anti bocor, pembelian AC, penggantian kabel listrik, pembelian meja altar, hingga rincian renovasi kamar yang tadinya akan dijadikan kamar pengantin Tiko. Lalu saya kirimkan pesan-pesan lama dari Ibu Laras. "Bima, tolong transfer 35 juta. Tiko sedang butuh. Jangan bilang bapakmu, nanti ibu ganti. Rumah ini nanti untuk Tiko, tapi sekarang kamu sebagai kakak harus bantu dulu." Terakhir, saya mengirimkan rekaman suara dari malam sebelum kami pindah. Suara Bapak Wibowo terdengar sangat jelas. "Rumah ini cepat atau lambat akan diberikan pada Tiko. Kalian berdua harusnya tahu diri sedikit." Diikuti oleh suara Ibu Laras yang memberikan dua pilihan, pindah ke gudang, atau sewa di luar. Saya tidak perlu menambahkan komentar apapun. Kebenaran itu sendiri sudah cukup berat. Grup keluarga hening mencekam. Orang-orang yang tadi siang menyalahkan kami tidak ada yang mengirim pesan lagi. Sekitar 10 menit kemudian, paman tertua menelepon Ibu Laras langsung di dalam grup, mungkin tidak sengaja mengaktifkan mode panggilan suara. Semua orang bisa mendengar sebagian percakapannya. Suara paman sangat serius. "Laras, kamu sudah memeras menantumu sampai sejauh itu lalu masih tega mengusirnya? Anak dan menantumu tidak menagih kembali itu sudah sangat baik. Berhentilah berpura-pura menjadi korban." Ibu Laras langsung menelepon saya. Begitu saya angkat, saya sudah mendengar teriakannya. "Beraninya kamu mempermalukan ibu mertuamu? Kamu mau seluruh keluarga ini menghinaku, kan?" Saya meletakkan ponsel di meja, mengaktifkan pengeras suara agar Bima ikut mendengar. Saya berkata perlahan, "Saya hanya menunjukkan kebenaran, orang yang bersalahlah yang takut pada kebenaran." Beliau tercekat, lalu terus memaki saya sebagai menantu licik yang mencatat setiap rupiah untuk menunggu hari pembalasan. Saat itulah Bima mendekati ponsel, suaranya sangat jelas. "Bu, mulai hari ini, siapapun yang menghina istri saya akan meminta pengacara untuk menanganinya." Saya sudah cukup sabar. Di seberang sana hening total. Mungkin Ibu Laras tidak pernah menyangka Bima akan mengucapkan kalimat itu padanya. Seluruh keluarga juga begitu. Selama ini, Bima selalu menjadi penengah yang mengalah demi menjaga keharmonisan. Tapi ketika orang yang terlalu lama sabar akhirnya memutuskan untuk berdiri tegak, tak seorang pun bisa lagi memaksanya menunduk dengan air mata. Setelah malam itu, Ibu Laras kehilangan semua dukungannya. Panggilan telepon yang menyalahkan berangsur-angsur hilang. Sebaliknya, beberapa kerabat diam-diam mengirim pesan pribadi meminta maaf pada saya. Ada yang berkata, "Sari, maafkan Tante ya. Tante tidak tahu kalau kamu menanggung beban seberat itu." Saya membacanya. Tidak merasa sedih, juga tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega karena akhirnya,
Kami tidak lagi dipaksa untuk diam agar orang lain bisa dengan bebas memutarbalikkan fakta. Dan pada malam yang sama, Vina mengirimkan saya sebuah pesan singkat. Mbak Sari, aku perlu bertemu. Ada sesuatu tentang Tiko. Kalau aku tidak mengatakannya sekarang, aku akan menyesal seumur hidup. Saya menatap pesan itu lama. Firasat saya mengatakan bahwa pukulan lain akan segera menghantam keluarga suami saya. Dan kali ini, pelakunya bukan saya. Saya bertemu Vina di sebuah kafe kecil di dekat kantor saya keesokan paginya. Sejujurnya, sebelum bertemu dengannya, saya masih merasa sedikit ragu. Vina pernah menatap saya dengan pandangan meremehkan, pernah diam saja menikmati keuntungan saat seluruh keluarga suami menekan kami. Saya tidak membencinya sampai ingin melihatnya menderita, tetapi saya juga belum cukup lapang dada untuk melupakan segalanya. Vina datang tepat waktu. Ia tidak berdandan seperti biasanya. Hanya mengenakan kemeja putih sederhana. Di bawah matanya ada lingkaran hitam yang sangat jelas. Begitu duduk, ia meletakkan setumpuk kertas dan sebuah ponsel yang sudah membuka beberapa percakapan di hadapan saya. Ia tidak berbelit-belit. Mbak Sari, aku perlu tahu kebenarannya. Bukan untuk membela siapapun, aku akan menikah dengannya, tapi semakin dekat hari H, aku semakin merasa seperti orang bodoh yang dibohongi oleh seluruh keluarganya. Saya menatapnya, tidak langsung mengambil kertas-kertas itu. Vina sendiri yang mendorong ponselnya ke arah saya. Di layar, ada pesan-pesan dari Tiko yang dikirim beberapa bulan lalu. Ia pamer bahwa rumah lama itu pasti akan menjadi miliknya. Ia bilang orang tuanya paling sayang padanya, kakaknya hanya menumpang beberapa tahun lalu akan pindah. Ia bahkan menulis, kamar di lantai 2 itu sudah disiapkan ibu untuk kita. Nanti Mas Bima dan Mbak Sari pindah, beres. Membaca itu, tangan saya sedikit mengepal. Vina menggulir ke bawah. Tiko bahkan berjanji setelah menikah, Bima akan membantu membelikan mereka sebuah mobil agar tidak malu di hadapan keluarga Vina. Ia menulis, Mas Bima kan manajer. Uangnya banyak. Mbak Sari juga kepala akuntan. Keluargaku tidak kekurangan, kamu tenang saja. Menikah denganku tidak akan sengsara. Saya membacanya dan hanya merasa antara geli dan pahit. Janji-janji itu tidak pernah kami ucapkan. Bahkan untuk membantu Tiko membeli mobil pun tidak pernah terlintas di benak kami. Saya meletakkan ponsel itu. Vina, semua yang Tiko katakan padamu tentang keuangan kami adalah kebohongan. Kamar di lantai 2 itu kami yang renovasi. Sebagian besar perabotannya kami yang beli. Dan soal mobil atau uang setelah menikah, saya tegaskan sekali lagi, tidak pernah ada. Vina terdiam, menatap saya lama, seolah mencoba memastikan apakah saya berbicara karena marah atau jujur. Saya tidak banyak menjelaskan, hanya membuka ponsel saya dan menunjukkan kepadanya foto-foto faktur, kontrak renovasi, bukti transfer, dan percakapan lama saya dengan tukang interior. Saya juga menunjukkan rangkuman yang saya kirim ke grup keluarga. Setiap angka, tanggal, dan keterangannya begitu jelas hingga tidak bisa dibantah. Vina membaca semuanya, wajahnya perlahan-lahan memucat. Beberapa saat kemudian, ia tertawa, tetapi tawanya terdengar seperti akan menangis. Jadi, seluruh keluarganya membuat sebuah panggung sandiwara untuk menipu keluargaku. Ia mengambil kembali ponselnya, jarinya gemetar. Aku kira aku yang materialistis karena menanyakan soal rumah. Ternyata aku hanya sedang berusaha menghindari lubang. Sementara mereka sudah menggalinya dan menggelar karpet merah di atasnya. Saya tidak berkata apa-apa. Saya tidak mengasihani Vina, tetapi saya mengerti bagaimana rasanya dijadikan penonton dalam drama kehidupan kita sendiri. Sebelum pergi, Vina menatap saya, suaranya merendah. Terima kasih Mbak, aku tahu dulu sikapku tidak benar. Tapi masalah ini, aku akan menyelesaikannya sendiri. Malam itu juga, Vina membawa orang tuanya ke rumah Ibu Laras. Saya tidak ada di sana. Tetapi Bima menerima telepon dari seorang paman yang tinggal di dekat rumah lama. Kemudian, Vina juga mengirimkan saya sebuah rekaman suara. Rumah yang tadinya dihias dengan lampion dan pita, dipenuhi dengan kotak-kotak kue dan seserahan, dalam satu malam berubah menjadi pengadilan.
Ibu Vina meletakkan tumpukan surat utang, tangkapan layar pesan, dan semua bukti di atas meja. Beliau tidak lagi basa-basi. Bu Laras, hari ini saya datang bukan untuk membahas pernikahan lagi. Saya datang untuk bertanya, keluarga ibu berniat menipu putri saya sampai kapan? Ibu Laras panik hingga suaranya pecah. Mbak bicara apa? Anak-anak kan mau menikah. Kalau ada apa-apa, dibicarakan baik-baik. Laki-laki kan wajar punya kesalahan. Vina berdiri di belakang ibunya, matanya merah tetapi suaranya sangat dingin. Kesalahan itu sekali, Tante. Kalau keluarga Tante ini menipu dari awal sampai akhir, menipu soal rumah, soal kamar, soal keuangan, bahkan soal utang Tiko. Tiko melompat berdiri, wajahnya memerah. Kamu jangan keterlaluan. Kamu mau batal, karena tahu rumahku tidak seperti yang kamu bayangkan, kan? Kamu itu materialistis. Vina melangkah maju, tanpa berkata apa-apa lagi, menampar Tiko tepat di hadapan kedua keluarga. Suara tamparan itu menggema di ruang tamu. Ia menunjuk lurus ke wajah Tiko, suaranya bergetar namun jelas, kamu miskin itu tidak hina. Yang hina itu miskin tapi pura-pura kaya, punya utang segunung tapi masih mau menyeret orang lain. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya butuh seseorang untuk berdiri di sampingmu agar kamu terlihat baik-baik saja. Ibu Laras menerjang, memegang tangan Vina, air matanya mengalir deras. Tolong, nak, kasihanilah Tiko. Dia hanya salah jalan. Nanti setelah menikah, Tante akan mendidiknya. Kalau kamu tinggalkan dia sekarang, dia bisa hancur. Tapi Vina menyentakkan tangannya, menjawab dengan dingin, Tante sayang anak Tante, silakan. Saya tidak punya kewajiban untuk mengubur hidup saya demi anak manja Tante. Ibu Vina menyatakan pembatalan pernikahan saat itu juga. Semua biaya yang telah dikeluarkan akan mereka hitung sendiri. Sedangkan untuk tindakan penipuan dan penyembunyian utang, mereka akan mempertimbangkan jalur hukum. Selesai berkata begitu, seluruh keluarga Vina pergi. Pintu tertutup, menyeret serta pernikahan yang pernah digunakan Ibu Laras untuk mengusir kami. Beliau terduduk di lantai, memukul-mukul pahanya sambil menangis dan meneriakkan nama saya, meskipun saya tidak ada di sana. Ini semua gara-gara Sari, dia yang menghancurkan rumah ini. Dia yang merusak kebahagiaan Tiko. Kalau saja dia mau mengalah dengan baik, kalau saja dia tidak menyebarkan bukti-bukti itu, keluarga Vina tidak akan semarah ini. Tapi kali ini, tidak ada lagi yang membelanya. Bapak Wibowo, pria yang selama bertahun-tahun hanya diam, tiba-tiba memukul meja dengan jinan keras. Suaranya serak, diam kamu. Kamu sudah memanjakannya sampai sejauh ini. Sekarang masih mau menyalahkan orang lain? Dia punya utang. Dia berbohong. Dia memalsukan tanda tanganku. Kamu tahu tapi kamu sembunyikan. Rumah ini hancur bukan karena Sari, tapi karena kamu terus-menerus menutup mata dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ibu Laras membeku. Sementara Tiko berdiri di tengah ruang tamu, satu sisi pipinya masih merah bekas tamparan, matanya liar seperti binatang yang terpojok. Rumah lama yang baru kemarin disiapkan untuk menjadi istana pengantin, kini dipenuhi surat utang, tangisan, dan seserahan yang belum sempat dibuka. Sedangkan saya, setelah mendengar rekaman suara yang dikirim Vina, hanya diam meletakkan ponsel. Saya tidak merasa menang seperti yang saya bayangkan. Saya hanya merasa bahwa hukum karma bekerja dalam diam. Seseorang bisa menggunakan sebuah pernikahan untuk mengusir orang lain dari rumahnya, tetapi ia tidak akan pernah bisa membangun sebuah keluarga di atas kebohongan, dan saya tahu, keruntuhan keluarga suami saya belum berhenti di situ. Setelah malam keluarga Vina membatalkan pernikahan, Tiko hampir gila. Seseorang sepertinya, yang terbiasa dilindungi ibunya, terbiasa berbuat salah lalu ada yang membereskan, berutang lalu ada yang membayar, dan kehilangan muka lalu ada ibunya yang menangis mewakili, kini hancur. Dalam beberapa hari, calon istrinya pergi, keluarga besan memutus hubungan, penagih utang terus mengejar, dan kerabat tidak lagi membela. Tiko tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Ia butuh seseorang untuk disalahkan, dan orang itu tentu saja kami. Malam itu, sekitar pukul 9 lebih,
Saat saya sedang menata beberapa tanaman hias di ruang tamu, layar interkom menyala. Di luar gerbang, Tiko berdiri sempoyongan, kemejanya kusut, wajahnya merah karena mabuk. Di belakangnya ada 3 orang temannya, yang penampilannya tidak lebih baik. Salah satunya memegang ponsel, sementara Tiko menunjuk lurus ke gerbang rumah saya dan berteriak di tengah jalan yang sunyi. Mas Bima, Mbak Sari, keluar. Sudah kaya lalu sembunyi di rumah, ya? Saya tertegun, kompleks perumahan kami sangat tenang. Para penghuni selalu menjaga ketenangan. Suara teriakan Tiko terdengar begitu sumbang hingga beberapa rumah tetangga mulai menyalakan lampu. Bima keluar dari ruang kerja, melihat layar kamera, dan raut wajahnya langsung menjadi gelap. Petugas keamanan kompleks sudah datang dan meminta Tiko untuk pergi, tetapi ia tidak mau. Ia bahkan merebut ponsel dari temannya, mengaktifkan siaran langsung, dan mengarahkannya ke wajahnya sendiri. Lihat semua. Ini rumah 16 miliar kakak saya. Kakak saya sekaya ini. Tapi tega membiarkan adik kandungnya dikejar-kejar utang. Membiarkan orang tua setiap hari menangis. Tangan saya terasa dingin. Bukan karena takut, melainkan karena marah hingga seluruh tubuh saya kaku. Betapa tidak tahu malunya seseorang hingga bisa berdiri di depan rumah orang lain, menggunakan ponsel untuk mengubah aibnya sendiri menjadi sebuah pertunjukan drama. Tiko semakin menjadi-jadi. Ia menunjuk ke gerbang. Suaranya serak. Kakakku kaya, kenapa tidak bisa membayar utangku? 2 miliar bagi kalian kan hanya seperti uang receh. Aku ini adik kandungmu, Mas Bima, kamu masih manusia tidak? Bima tidak membuka gerbang, juga tidak keluar untuk beradu argumen seperti yang diharapkan Tiko. Ia menelepon kepala keamanan kompleks, kemudian menelepon polisi sektor dan pengacara yang sudah ia siapkan sebelumnya. Saya melihatnya, dan tiba-tiba merasa tenang. Dulu, setiap kali ada masalah, reaksi pertama kami adalah mengalah demi ketenangan. Tapi kali ini, Bima tidak lagi mengalah. Ia tidak melawan teriakan dengan teriakan. Ia menggunakan senjata yang tepat, hukum dan bukti. Ketika polisi datang, Tiko semakin berakting. Ia terduduk di trotoar, menepuk-nepuk dadanya sambil menangis. Saya hanya datang untuk meminta bantuan kakak saya tidak berbuat onar. Kakak saya kaya, tinggal di rumah mewah, sementara saya terlilit utang hampir mati. Apa pantas seorang kakak bersikap seperti ini? Beberapa penghuni melihat dari kejauhan, ada yang merekam dengan ponsel. Petugas keamanan terus meminta mereka menjaga jarak, tetapi keributan itu sudah cukup untuk merusak ketenangan malam. Pengacara Bima datang dengan cepat. Ia mengenakan kemeja putih, membawa tas kerja, dan turun dari mobil dengan sangat tenang. Barulah saat itu Bima membuka gerbang samping dan keluar. Saya berdiri tepat di belakangnya. Melihat kami, Tiko melompat berdiri. Akhirnya berani keluar juga. Takut ketahuan orang kalau kamu durhaka? Ya. Bima tidak menatap Tiko lama. Ia menyerahkan sebuah map kepada polisi. Pak, saya ingin membuat laporan atas tindakan penggangguan, pelanggaran privasi, dan pencemaran nama baik yang disiarkan secara langsung. Di dalam sini ada bukti pesan ancaman, rekaman panggilan, dan video CCTV yang merekam Tiko dan teman-temannya membuat keributan di depan rumah saya. Mendengar itu, wajah Tiko berubah. Ia menerjang hendak merebut map itu tetapi ditahan oleh temannya. Pengacara langsung berkata, Mas Tiko, semua tindakan Anda saat ini sedang direkam. Semakin Anda emosional, semakin merugikan posisi Anda. Mungkin karena pengaruh alkohol, Tiko tidak lagi bisa mengendalikan diri. Ia menoleh dan berteriak pada Bima. Kamu kira aku mau datang ke sini? Ini karena ibu yang suruh. Ibu bilang buat saja keributan, pasti Mas Bima takut malu dan akan membayar. Ibu bilang kamu itu gengsian, cukup bawa orang dan siaran langsung, pasti kamu akan kasih uang untuk membungkamku. Kalimat itu, begitu keluar, membuat suasana membeku. Saya melihat Bima berdiri diam, bahunya sedikit menegang. Kamera di gerbang, kamera keamanan, dan ponsel beberapa orang di sekitar, semuanya merekam dengan jelas setiap kata. Tepat saat itu, sebuah taksi berhenti. Ibu Laras turun dengan tergesa-gesa,
Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi. Mungkin beliau baru saja mendapat kabar dan langsung datang. Beliau menerjang, menarik lengan Tiko sambil tergagap. "Kamu mabuk ya? Bicara apa sembarangan? Ayo pulang sama ibu. Jangan di sini lagi." Tapi Tiko sudah terlalu mabuk untuk menjaga mulutnya. Ia menyentakkan tangan ibunya, menunjuk ke arah beliau. "Bukannya ibu yang bilang? Ibu bilang Mas Bima beli rumah 16 miliar pasti masih punya uang. Ibu bilang buat saja keributan, nanti ibu akan ikut menangis, pasti dia akan luluh. Sekarang ibu mengelak?" Saya menatap Ibu Laras. Wanita yang pernah menggunakan air mata untuk memaksa kami, yang pernah menggunakan kerabat untuk menjatuhkan saya, kini berdiri mematung di tengah jalan di hadapan tatapan banyak orang asing. Bima menoleh ke arah ibunya. Suaranya sangat rendah, tetapi setiap katanya seberat batu. Ternyata sampai sekarang pun, ibu masih menganggapku sebagai dompet. Ibu Laras menggeleng-geleng. "Bukan begitu, Bima. Ibu tidak bermaksud. Ibu hanya ingin menyelamatkan adikmu. Ibu tidak tahu dia akan senekat ini." Saya melangkah maju selangkah, menatap lurus ke arahnya. Kali ini saya tidak lagi gemetar. Dulu ibu mengusir kami dari rumah. Sekarang ibu mengirim orang untuk mengganggu rumah kami. Ibu menyebut itu menyelamatkan anak, lalu kami ini apa, Bu? Bukan manusia? Ibu Laras membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Di sekitar, beberapa warga masih merekam. Tiko saat itu baru mulai sadar. Wajahnya perlahan-lahan memucat. Ia melihat polisi, pengacara, lalu Bima, seolah baru menyadari bahwa ia telah menjerat lehernya sendiri. Ibu Laras mencoba menarik Tiko pergi, tetapi polisi meminta mereka semua untuk tetap di tempat. Pengacara Bima meminta agar semua keterangan dicatat, rekaman CCTV diekstraksi, dan laporan dibuat saat itu juga. Tiko benar-benar panik. Ia menoleh memohon pada Bima. "Mas, sudahlah. Aku mabuk jadi bicara ngawur. Tarik laporannya. Mas, kita kan saudara." Bima menatapnya, lalu menatap ibunya. Sangat lama. Barulah kemudian ia berkata, "Justru karena kita saudara, makanya aku sudah bersabar terlalu lama. Tapi mulai hari ini, siapa yang salah, dia yang menanggung." Ia menandatangani berita acara laporan. Goresan penanya begitu tegas hingga saya bisa mendengar suaranya di atas kertas. Saya tahu, pada saat itu, yang ditandatangani bukan hanya selembar kertas. Itu adalah pertama kalinya Bima memilih untuk melindungi keluarga kecilnya dengan batasan yang jelas, daripada terus terseret oleh ikatan keluarga yang buta. Dan itu juga pertama kalinya Ibu Laras mengerti bahwa air matanya tidak lagi bisa mengendalikan putranya. Setelah insiden di depan rumah kami, segalanya tidak bisa lagi kembali seperti semula. Tiko beberapa kali dipanggil oleh pihak kepolisian. Karena belum menimbulkan kerugian fisik yang serius, pada akhirnya, ia hanya diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya, tidak mengganggu ketertiban, dan tidak lagi melakukan siaran langsung yang mencemarkan nama baik kami. Hari saat ia menandatangani surat itu, Bima pulang sangat larut. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk lama di teras, menatap kosong seolah baru saja memotong bagian yang sangat berat dari masa lalunya. Tapi surat perjanjian itu tidak bisa membuat rumah lama menjadi tenang. Para penagih utang tetap datang. Terkadang mereka menunggu di depan gerbang dari pagi hingga malam, terkadang mereka menempelkan surat tagihan di pintu. Tetangga mulai bergunjing. Orang-orang yang dulu memuji Ibu Laras beruntung punya anak-anak sukses, kini hanya menggelengkan kepala saat bertemu. Keluarga Vina juga secara resmi membatalkan pernikahan. Ibu Vina mengirim orang untuk mengambil kembali beberapa barang seserahan yang telah disiapkan, sekaligus menuntut pengembalian uang muka catering dan biaya-biaya lain yang sebelumnya disepakati untuk ditanggung bersama. Saya dengar, hari itu Ibu Laras mengurung diri di kamar sepanjang sore. Wanita yang selalu menjaga gengsinya di hadapan dunia, akhirnya tidak bisa lagi mempertahankan citra yang ia anggap lebih penting dari segalanya. Bapak Wibowo terlihat menua dengan cepat. Dulu meskipun pendiam, beliau masih memiliki wibawa sebagai kepala keluarga. Tapi setelah rentetan kejadian ini, beliau lebih banyak diam,
Rumah yang ia kira bisa dengan cepat diagunkan untuk menyelamatkan Tiko, pada akhirnya tidak bisa diselesaikan seperti yang diharapkan. Dokumen-dokumen renovasi, ditambah dengan kedatangan para penagih utang, membuat pihak bank menjadi ragu. Sedangkan Tiko, setelah pernikahannya batal dan kehilangan muka di hadapan teman-temannya, ia seolah kehilangan pegangan terakhirnya. Orang-orang yang dulu mengajaknya minum dan berjudi, begitu tahu ia tidak punya uang lagi, langsung menghilang. Pekerjaannya yang sudah tidak stabil menjadi semakin sulit. Suatu kali, seorang kenalan memberitahu saya bahwa ia melihat Tiko merokok sendirian di sebuah warung, tubuhnya kurus, dan matanya selalu merah karena kurang tidur. Saya tidak merasa senang mendengarnya. Bagaimanapun, ia tetap adik suami saya. Hanya saja, ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Kamar di lantai 2, yang dulu diperebutkan oleh seluruh keluarga, akhirnya menjadi tempat menumpuk kotak-kotak seserahan yang dikembalikan, gaun pengantin yang belum sempat dipakai, dan lampu-lampu hias yang belum sempat digantung. Seorang tetangga yang bertemu saya di supermarket bahkan sempat nyeletuk, "Sekarang kamar itu jadi dingin sekali ya, Mbak? Dulu waktu kalian masih di sana, rasanya hangat." Saya hanya tersenyum tipis. Lalu, suatu sore menjelang akhir tahun, saat matahari senja menyinari pot-pot bugenvil saya yang sedang mekar, bel gerbang kembali berbunyi. Saya membuka layar kamera dan melihat Ibu Laras berdiri di luar. Tidak ada lagi penampilan angkuh atau suara tinggi. Beliau mengenakan blus koklat tua yang sudah pudar, rambutnya diikat seadanya, dan tangannya membawa sekantong obat. Baru sebulan lebih, tetapi beliau terlihat jauh lebih tua. Beliau berdiri di depan gerbang sangat lama, seolah tidak tahu harus memulai dari mana. Akhirnya, beliau menelepon saya. Suaranya kecil dan serak. "Sarinak, Ibu salah. Boleh Ibu masuk untuk bicara?" Saya menatapnya melalui layar kamera. Hati saya terasa aneh. Tidak ada lagi rasa marah seperti saat diusir, juga tidak ada lagi rasa sesak seperti saat menarik koper meninggalkan rumah lama. Saya hanya merasa lelah. Lelah dengan semua yang telah terjadi. Lelah dengan tahun-tahun di mana saya berusaha untuk dianggap sebagai keluarga. Lalu pada akhirnya tetap harus pergi dengan membawa luka. Bima keluar dari dapur. Melihat saya terdiam di depan layar, ia bertanya pelan, "Kamu mau bertemu?" Saya menggeleng. Bukan karena saya membencinya hingga tidak mau lagi melihat wajahnya. Hanya saja saya mengerti, ada jarak-jarak yang sekali tercipta, sangat sulit untuk kembali seperti semula. Memaafkan tidak berarti harus kembali hidup di tempat yang pernah melukai kita. Bima terdiam beberapa detik, lalu mengambil ponselnya dan menelepon ibunya. Saya berdiri di sampingnya, mendengar dengan jelas suara ibunya yang bergetar. "Bima, Ibu tahu Ibu salah. Ayah dan Ibu sekarang sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Boleh Ayah dan Ibu tinggal bersama kalian? Ibu janji tidak akan menyusahkan istrimu lagi." Bima memejamkan matanya sejenak, baru kemudian bicara. Suaranya sangat tenang, tidak menyalahkan, juga tidak dingin. "Apapun yang Ayah dan Ibu butuhkan, untuk obat-obatan atau biaya hidup, Bima akan tetap bantu sebagai kewajiban seorang anak. Tapi untuk tinggal bersama, tidak bisa, Bu." Di seberang sana terdengar isak tangis. "Kamu tega meninggalkan Ibu, Bima?" Saya melihat tangan Bima mencengkeram ponselnya. Mungkin ia juga terluka. Bagaimanapun, itu tetap ibunya. Tapi setelah semua yang terjadi, ia hanya berkata dengan sangat pelan. "Bukan Bima yang meninggalkan Ibu, tapi Ibu yang lebih dulu mendorong kami pergi." Selesai berkata begitu, ia menutup telepon. Tidak ada perdebatan, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Di luar gerbang, Ibu Laras masih berdiri untuk waktu yang lama. Saya melihatnya melalui layar, mengusap air matanya, lalu berbalik dan berjalan perlahan. Bayangannya mengecil di bawah deretan pohon. Tiba-tiba saya teringat hari saat kami menarik koper dari rumah lama. Saat itu malam hari, dan hati saya seberat batu. Sedangkan hari ini, mataharinya indah, anginnya sepoi-sepoi, tetapi ada sesuatu di dalam hati saya yang tidak akan pernah sama lagi. Saya melangkah ke taman kecil di depan rumah, merapikan pot bugenvil yang sedikit miring.
Bima datang dan berdiri di samping saya. Tak seorang pun dari kami yang bicara, hanya ada suara daun yang bergesekan pelan. Saya sadar, apa yang saya cari selama bertahun-tahun ini sebenarnya bukanlah rumah yang sangat besar, juga bukan kemenangan atas keluarga suami. Yang saya butuhkan hanyalah sebuah tempat di mana saat saya kembali, saya tidak perlu hidup dalam ketakutan, tidak perlu menebak-nebak perasaan orang lain untuk tahu apakah hari ini saya akan mendapatkan kedamaian atau tidak. Dan tempat itu, akhirnya saya temukan.